lupakan. Ini Kristen, ayo naiklah. Keren, rebayang. Oh, nggak mau naik ini. Bang Jimmy, naiklah Bang Jimmy. Waduh, Bang Jimmy. Ini Muslim dia, Ustaz. Hah? Muslim. Tapi Wadah. Kristen kok simbolnya. Enggak, itu Mana? di bawah itu ada renang wayang. Wayang terlupakan, apa ini? Renam yang terlupakan, apa ini? Naiklah. Ayo naik teman-teman. Teman-teman Kristen, ayo naik. Teman-teman Kristen, ayo naik, yang mau naik. Aduh, gimana ini caranya ya? Wodon, selamat siang Wodon. Kalau nggak ngomong saya turunkan aja Wodon. Sambil aja dipancing Kang Dito. Iya, jadi teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bukan narasi aja ya, untuk edukatif teman-teman semuanya yang ada di bawah, kaum muslimin dan muslimat, Iwan Villa. Ya bukan bermaksud untuk menggurui, karena kita didiskusi lintas agama, selalu untuk mendakwakan kebenaran tentang Islam. Iya, Bang Andi. Dari mana tadi Bang Andi? Jadi lagi sibuk, lagi meeting ini, persiapan milad. Saya sama Bapak Ketua, semua teman-teman yang lain. Oh iya. Jadi teman-teman yang ingin ikut milad kedua API tanggal 13 mendatang nih, sebentar lagi diundang kepada antum semua hadir di Jakarta ya, di Masjid Al-Ittihad Tebet, Jakarta Selatan. Jangan lupa nggak hadir. Jadi pembicaraan kita ini di-live-kan di beberapa kanal YouTube, Alif Channel, Anis Levis Channel, dan lain-lain. Jadi mohon dijaga, jangan sampai kita kebablasan berbicara. Silakan Kang Nito dilanjutkan. Salam salim teman-teman yang ada di YouTube. Lanjutkan. Ya, terima kasih. Kalau saya nyepil anunya Ustadz Wafi yang di ini kemarin tadi pagi Bang Andi suruh kumandangkan di setiap komal, gimana Bang Andi? Udah kabur lagi Bang Andinya. Lagi meeting. Oke, ya karena itu tadi udah disampaikan bahwa kita live di beberapa channel YouTube. Mudah-mudahan kalau misalnya akan memancing sesuatu tendensius kepada umat beragama lain. Tapi pemahaman di sini saya ingin meng-sharekan ya, atau sedikit mengutip bahwa kajian kristologi maupun teologi ini sebenarnya memang umum gitu loh. Cuman yang menjadi pertanyaan, sekolah STT, apakah bisa orang Islam mau belajar STT teologi? Ini yang belum pernah terbongkar. Tapi ya karena materi-materinya beberapa SKS tentang Islamologi kan sudah kita bongkar dan kita sudah mendapatkan beberapa referensi rujukan. Namun kita bukan menjadi suatu trigger untuk menyerang mereka, tapi itu yang terjadi biarlah terjadi. Mudah-mudahan dari kalangan akademisi kampus-kampus STT untuk berbenah. Ya kami harapkan berbenah dalam artian kalau memang Islamologi yang diajarkan tanpa ada literasi atau pemahaman Islam yang benar, maka itu suatu musabab kebencian terhadap Islam yang ditimbulkan. Jadi para akademisi mungkin perlu untuk membicarakan kembali Islamologi yang ada beberapa materi, beberapa SKS. Ya kita harapkan jangan tendensius untuk menciptakan Islamofobia bagi para mahasiswa, apalagi kemudian
dosennya terutama yang bukan dari agama Islam menjelaskan tentang Islam. Tapi kalau kajian tentang kristologi perbandingan agama di kampus Universitas Islam dan universitas yang lainnya, Ini disapa dulu kan itu, mumpung belum ini. sudah masuk. Kadang Oke. turun ya. Wah, tuh turun si Ampi. Keberani dia. Ya makanya saya cepat-cepat baunya apa. Langsung turun dia. Tadi naik, turun lagi. Lanjut. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ya, sampai di kajian di situ karena saya sudah lupa apa yang mau saya katakan. Ini ada yang mau naik lagi. Catur Putra, selamat malam. Selamat malam, selamat siang. Catur Putra, selamat siang. Catur Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ya, Bang, maaf bang, pencet. Oh ya, enggak apa-apa Bang, Abang enggak salah kok. Aman. Mungkin sebelum diturunkan nanti mau disampaikan Bang. Saya cuma menggemar dari jauh aja. Ya, salam dari dekat sekarang Bang ya. Oke. Iya. Sehat selalu Bang. Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu. Oke, silakan yang mau nanya lagi. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi tadi, itu lupa kan jadinya kan. Oke. Kajian kristologi teman-teman ya. Jadi kajian kristologi itu tentang di dalam Bible baik secara tekstual, kritik teks, kemudian etimologi, status, condition yang dibicarakan adalah memang di dalam Bible. Hanya membaca. Membaca itu menghasilkan suatu pernyataan. Contoh, mengenal hidup yang kekal itu yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Nah, kalimat-kalimat ini dalam kajian kristologi bahwa Yesus mengajarkan, ini kan perkataan Yesus sendiri dan itu tulisan merah. Itu tulisan merah. Kalau dikatakan tulisan merah dulu nggak ada, yang merah yang hitam nggak ada. Bahkan perikopnya dulu itu nggak ada. Nah, kemudian kalau bisa dicek dari referensi beberapa web, bisa masuk di www.alkitab.sabda.com. Nah, itu bisa dicek juga. Bisa diambil dari sana bahwa ada di data Yohanes 17 nomor 3. Itu yang tadi saya maksudkan. Apakah itu comot-comot? Enggak. Makasih Kita Bunda Mila, hanya- absennya. Gitu. Bunda Mila. Ada Mila. Di Kemana, bawah Ustaz? ini absen. Satu kali kebental. Sinyalnya mungkin hilang tenggelam dari tadi. Ah iya, bisa jadi. Oke. Pemahaman Yohanes 17:3, teman-teman semuanya. Ini apakah mengenal hidup yang kekal itu, untuk memperoleh hidup yang kekal itu, untuk mendapatkan kerajaan surga itu harus mengenal satu Tuhan yang disebut di situ Allah ya. Mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Apakah itu suatu syarat menjadi Kristen? Ini tidak pernah dibahas. Justru dalil itu dihindari gitu loh. Dalil itu dihindari. Padahal tadi sempat saya katakan ya, menurut fakta histori, konsili yang pertama disebut dengan konsili Nicea di abad keempat ya, tepatnya di tahun 325 Masehi. Jadi konsili itu pertemuan uskup-uskup dari denominasi apapun. Jadi ngumpul semua untuk mempersatukan non-Yahudi. Karena nggak ada orang Yahudi beragama Kristen. Oh ada, tapi tidak disebut Kristen. Pengikut Yesus yang tidak disebut Kristen itu ada. Kalau di Islam, nah di Bible juga disebut Nasrani. Coba
Kisah Rasul 24 nomor 5 itu dijadikan tuduhan bahwa Paulus itu dari sekte Nasrani. Nasrani itu Nazaret, itu di Yahudi, di Bani Israel. Lalu dikatakan juga oleh Paulus pada Galatia pasal 1 nomor 22, rupaku tidak dikenali oleh jemaah-jemaah Kristus yang ada di Yudea. Ini dia melakukan pengakuan bahwa di Yudea itu ada jemaat Kristus. Tetapi bukan non-Yahudi. Ini orang Yahudi gitu loh. Kalau jemaat itu dikatakan Kristen karena pengikut Kristus, tapi dia di tanah Yudea. Nah ini menarik ini. Makanya kalau dalam hal diskusi lintas agama, kita mau ambil materi kemana? Kadang teman-teman yang mengikuti bingung. Contoh Bang Jimmy sempat itu komplain. Gurunda, Bang Zuma, kenapa waktu sama saya diskusi, Gurunda mengatakan Yesus itu Nabi Isa alaihissalam. Bukan gitu ya. Bukan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir bertemu dengan siapa? Mengatakan bahwa Yesus ini bukan Nabi Isa alaihissalam. Itu letak diskusi bagaimana dinamika, ya, dinamika retorika. Ini lawannya ini mau bicara apa? Dari sudut pandang substansi, Nabi Isa adalah Yesus atau Nabi Isa bukanlah Yesus. Kita ada materinya semua. Kalau Nabi Isa adalah Yesus, jelas putra Maria, perawan suci, yang dimuliakan, yang dikaruniai, yang tidak mungkin terlepas dari penjagaan Tuhannya. Bahkan dia mengatakan, aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Dia mengatakan, aku hanya diutus kepada Bani Israel. Nah itu Nabi Isa alaihissalam, kita samakan. Tapi di mana letak Nabi Isa bukan Yesus? Setelah bangkit dari kubur, aku diberi kuasa di surga dan di bumi. Itu bukan. Kemudian bertemu kepada Thomas, dikira hantu. Bukan. Karena di dalam Al-Quran Al-Karim, kita hanya sebatas diberi pedoman, diberi petunjuk di dalam Al-Quran. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbihalahum. Hanya sebatas itu. Jadi setelah diangkat oleh Allah, tidak ada tuh cerita turun lagi pamitan 40 hari, nggak ada. Karena Al-Quran ini untuk umat Islam, pengikut atau umatnya Nabi Muhammad SAW, yang dimana ada sang pencipta itu menunjukkan bahwa kejadian berikan kepada Nabi Muhammad untuk kaumnya. Ada fenomena makar yang dilakukan oleh umat manusia kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 157 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbihalahum. Mereka mengatakan dia dibunuh, dia disalibkan. Ini tentang penyaliban ternyata ada di dalam Al-Quran. Kalau penyaliban disebutkan di dalam Al-Quran, maka di Bible itu peristiwa tentang penyaliban tetapi hanya dugaan. Kenapa dibilang dugaan? Dibilang dugaan karena tidak ada satupun tulisan merah yang mengatakan aku disalib jam segini, jam segitu, aku dicambuk, nggak ada. Tetapi semacam tuduhan. Dia melakukan perjalanan, kemudian di tengah jalan salibnya diganti oleh muridnya Simon dari Kirene. Itu kan cerita yang dilihat dari substansianya. Penulis ini tidak ada di tempat. 4 gospel ini tidak pernah menyatakan penulis ini melihat secara langsung. Hanya gambaran tuduhan atau asumsi atau hanya mendengarkan dari orang lain tanpa melihat prosesi kejadiannya. Itu poinnya. Maka jelas kalau kita mau diskusikan apakah penyaliban itu fakta menurut Bible atau fiktif menurut penulis Bible. Nah, ini yang bisa kita diskusikan.
Maka kita sapa dulu tamu kita dari nggak tahu siapa, Mikail. Selamat siang. Mikail, selamat siang. Ada nggak orangnya nih? Selamat siang. Aku kok nggak lihat ya. Mikael, selamat siang. Waduh, naik gimana? Nggak siap ya. Oke, re-6 yang re-1 yang terlupakan. Ini pernyataan ya, bukan pertanyaan ini. Nabi Israel tidak ada yang mengenal Allah Subhanahu wa taala negeri Mekah itu. Oke. Kita diskusi aja nggak apa-apa. Dia di bawah, saya di atas supaya gampang nginjaknya kan gitu kan. Tapi saya bukan moderator. Begini Wan Filah teman-teman, bagaimana saudara-saudara Kristen itu melihat bahwa kalau terjemahan Bible mengambil asma Allah kemudian mengatakan pemahaman di dalam Al-Quran Allah SWT, hanya membedakan SWT-nya dengan yang ada di Bible-nya. Ini pernyataan, bukan pertanyaan. Maka pernyataan ini, apakah orang yang membuat pernyataan memiliki dalil? Kalau dilihat dari sudut pandang negeri Mekah, ya, maka kita melihat bahwa Nabi Ibrahim atau Abraham memiliki putra yang pertama, anaknya yang tunggal yaitu Ismail alaihissalam dari istrinya Hagar. Kemudian Nabi Ibrahim atau Abraham memiliki putra yang kedua. Bagi Abraham yang pertama tadi Ismail, yang kedua adalah Ishak dari istrinya Sarai. Mau dipelintir lagi, enggak, Ismail itu anak budak apa segala macam. Orang Islamofobia, tanda-tandanya adalah mereka hanya cocongormologi, tidak mendengarkan apa yang dikatakan. Yang saya katakan, saya ulangi lagi. Nabi Abraham atau Ibrahim memiliki anak yang pertama yaitu Ismail. Dan memiliki anak yang kedua yaitu Ishak. Maka poin substansi yang kita bahas adalah Nabi Ibrahim atau Abraham. Bukan mengenai dia anak dari budak, dia anak dari raja, nggak ada. Nah, seringkali yang kita temukan diskusi itu, ya, yang kita mulai diskusi itu sudah mulai hilang kesadaran, membuat tuduhan karena melihat terjemahan di Al-Quran. Ada tertulis dalam terjemahan Allah negeri Mekah. Yang sebenarnya mereka tidak tahu Al-Quran itu yang dalam bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Jadi yang barusan saya baca adalah surah Yusuf ayat yang kedua. Ayat suci Al-Quran yang saya baca. Bagaimana kita orang Islam yang ada di Indonesia, Kang Dito, yang nggak paham tentang bahasa Arab, nggak paham tentang ayat yang tadi dibaca. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tandanya adalah Al-Quran ayat suci yang saya baca tadi itu tidak akan mengalami perubahan. Dan janji Allah surah Al-Hijr ayat 9. Jelas di situ. Lahafidun, memelihara, menjaga. Jadi pemurnian Al-Quran bisa dilihat bahwa Al-Quran ternyata bukan terjemahan. Lalu bagaimana kita memahami ayat yang saya baca tadi, surah Yusuf ayat 2, ada metode aku lupa bahasanya. Nah, translator. Ada translation, ada transliteration. Kalau terjemahan itu kata per kata,
maka ilmu yang mengandung bahasa Arab atau balagho atau nahwu sorof itu tidak dapat dipahami. Maksudnya tidak akan diajarkan kalau itu memang nggak ada. Ternyata munculnya ilmu nahwu sorof balagho ini untuk memang ilmu tentang bahasa-bahasa yang disebut dengan fi'il, domir dan sebagainya. Itu diajarkan di pondok pesantren. Kalau di Islamic Study University itu dikatakan, tapi kita memiliki materi makalah yaitu tentang tafsir. What about tafsir? Tafsir Al-Quran. Kalau laptop saya ada, saya bisa tampilkan materi-materi dari kampus. Cuman ini memang sifatnya secret ya karena dari kampus. Itu secara bahasa Inggris. Nah, pemahaman tafsir ini yang lebih diutamakan. Karena ayat suci Al-Quran itu yang harus dibaca. Itu amalan Al-Quran. Bacaan Al-Quran menjadi suatu amalan ibadah. Jadi, kalau pengen dipastikan lagi, ada 2 kategori ayat di dalam Al-Quran. Yang disebut yang pertama ayat mutasyabihat. Yang kedua disebut ayat muhkamat. Ayat mutasyabihat, ini hanya Allah yang tahu. Maka terjemahan itu gugur. Kemudian ada ayat muhkamat, ditakwil, bisa ditakwil. Maksudnya ditakwil oleh orang-orang yang berilmu. Sehingga hadis Rasulullah SAW di dalam hadis Tirmizi nomor 28 berapa saya lupa. Nah itu dikatakan celakalah bagi orang, carikanlah tempat sesungguhnya orang yang mentafsir Al-Quran, orang yang mentafsir tanpa ilmu, sediakanlah tempatmu di neraka. Itu hadisnya. Kemudian ada di dalam Al-Quran, saya lupa ayat dan surahnya, dikatakan jangan kamu memperselisihkan ayat-ayat kami, ayat-ayat suci Al-Quran. Jelas, maka bagi orang yang beriman atau orang Islam, sesama Islam mau diskusi tentang Al-Quran, kalau tidak berilmu atau memiliki syarat sebagai ulama tafsir, wah ini bahaya. Maka sehingga orang Islam ini kita tidak pernah mentakwil ayat suci Al-Quran dengan pemahaman kita pribadi. Itu poinnya. Kita bisa membaca dari tafsir Ibnu Katsir, kita bisa baca dari tafsir Muyasyar, kita bisa baca tafsir dari Jalalain untuk menghindari asumsi atau pemikiran pemahaman pribadi. Poinnya ada di sana. Nah, hubungannya sama orang-orang Kristen yang melihat bahwa terjemahan ini adalah Al-Quran, sehingga mereka membuka matanya lebar-lebar. Oh ini bisa dihujahkan ini bisa diserangkan kepada orang-orang Islam. Orang Islam apakah tidak tahu? Padahal mereka yang nggak ngerti gitu. Kok turun lagi? Waduh, yang bertanya tadi mana? Kok nggak mau naik? Selamat siang, Fadil. Aduh. Ya gitu ya teman-teman Iman Villa, mungkin saya hanya sharing ya, bukan saya berasa paham dan paling mengerti, tapi minimal ada suatu tanggung jawab kalau kita melihat penyesatan yang dilakukan orang yang bukan dari Islam, memaknai ayat suci Al-Quran itu ternyata dia anggap terjemahan, maka korbannya banyak. Ada tuh sekarang udah tidak pernah muncul lagi, siapa namanya, Hale udah nggak pernah lagi muncul di komal-komal kita. Kenapa? Karena sudah jadi monyet. Udah sampai 8, 9, 10 kali diskusi sama Kang Dito, dia selalu menipu. Dia mengatakan Al-Quran yang dia baca terjemahan berulang kali, dan saya selalu memberikan literasi surah Yusuf ayat 2 ini, bahwa Al-Quran itu bukan terjemahan, tapi masih ngeyel gitu loh.
Nah kalau manusia udah dikasih tahu jawabannya bahwa Al-Quran bukan terjemahan, kalau orang itu niatnya diskusi maka selesai. Dia tidak, kabur. Udah disebut raja monyet, kabur. Besoknya lagi ketemu lagi di mana? Begitu lagi yang dinarasikan tentang Al-Quran, tetapi dia baca terjemahan. Dia sudah menipu. Apakah umat Islam mengakui bahwa Al-Quran itu terjemahan? Kalau sudah dapat ilmu bahwa Al-Quranul Karim mengatakan ayat sucinya, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini ilmu. Bahkan saya pun juga mendapatkan ijazah, mendapatkan ilmu untuk selalu memberikan dalil ini karena banyak manusia menganggap terjemahan itu adalah Al-Quran. Dari guru saya, kalau kamu memang mau memberitakan kebenaran Islam, mulai daripada meningkatkan pemahaman orang yang tidak sepemahaman. Ikutin bahwa Al-Quran itu bukan terjemahan. Terus apakah terjemahannya salah? Itu pasti akan ditanyakan. Terjemahan bukannya kita membahas terjemahan itu salah atau bukan. Kalau kurang tepat, yang penting kita sampaikan terjemahan bukan Al-Quran. Tapi minimal ada kejujuran dalam berbicara. Tapi terjemahan Al-Quran, nah itu lebih gentle. Tidak menyerang. Al-Quran tidak akan tersentuh, teman-teman. Al-Quran tidak pernah terhujat. Tetapi hanya dibungkus pemahaman yang orang tidak menggunakan akal. Itu aja. Ya seperti tadi pagi, kalau ada orang Kristen bertanya, di mana keberadaan Allah? Di mana di Al-Quran tertulis seperti itu? Maka kita harus konfirmasi dulu. Apakah maksud pertanyaannya ini sesuai dengan keinginan nafsunya dia bahwa Al-Quran tertulis dengan bahasa Indonesia, bahwa keberadaan Allah itu ada? Tidak di Al-Quran. Maka kita jawab bahasa. Kita jawab di dalam Al-Quran. Di mana? Surat Toha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Inani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholati li dzikri. Jelas. Aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Jadikanlah sholat untuk mengingat aku. Itu letak keberadaan Allah di dalam Al-Quran disebutkan. Lalu bagaimana Allah? Allah dalam surah As-Isra ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un. Rata-rata semua debater selalu mendakwakan tentang mengenal Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Sehingga mustahil Sang Khalik itu, pencipta itu menjadi ciptaan. Maka kalau pencipta itu menjadi ciptaan, maka tidak ada lagi pencipta. Karena sudah menjadi ciptaan, menjadi sama dengan ciptaan. Ya itu dulu. Jimmy, selamat sore bro. Selamat sore. Bang Jimmy. Mau store KTP? Bang Jimmy atau Mas Saha aja. Mas Saha, jangan percaya omongan mu'alaf guys. Iya, jangan percaya manusia, musyrik namanya, tapi percaya sama Allah. Ya Allah menurunkan Al-Quranul Karim, maka kita percaya kepada Al-Quran. Jangan percaya yang orang katakan mokondo tetapi mokondonya adalah Tuhannya sendiri. Modal kolor doang jadi Tuhan, disalib tuh. Itu mokondo itu. Ya Mas Saha ya. Mokondo jadi Tuhan, modal. Ya, yang mau naik silakan. Suara saya udah agak clear ya, udah nggak terlalu berat kayak kemarin. Kalau udah nggak minum es, tapi gigi cenut-cenut ini. Ya Bang Jimmy, ada yang mau disampaikan? Bang Jimmy mau tanya, silakan. Bro. Ya udah, aku ngajiin aja lah. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku ini hamba Allah. Aku diberikan ketetapan dan dijadikan nabi. Jadi kisah ini Nabi Isa alaihissalam, jangankan kita manusia yang lahir itu nggak ingat apa-apa, apalagi berbicara gitu kan. Bagaimana Allah memberikan petunjuk ini kepada Nabi Muhammad SAW dan sekarang kita yakini sebagai mukjizat yang tidak didapati oleh manusia manapun, meskipun ada mukjizat yang dialami manusia, bayi itu sudah berbicara, tapi beda kisah. Ini tentang ibunya, ibundanya, yaitu perawan suci yang selalu menjaga kehormatannya dan selalu ada di mikraf untuk beribadah kepada Allah. Karena suatu janji dari ibundanya yang melahirkan dia, karena yang dilahirkan seorang perempuan, maka perempuan itu dijadikan untuk dibimbing menjadi seorang yang solehah. Ternyata dari kisah ini seorang perawan suci yang selalu menjaga kehormatannya diuji oleh Allah, didatangkan malaikat dan berkata kepadanya, sesungguhnya engkau akan mengandung seorang anak. Ini firman Allah yang dibawa oleh malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu, memberikan petunjuk. Lalu jawaban daripada maminya Nabi Isa alaihissalam, sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihissalam ini satu kisah yang erotik sebenarnya. Tapi kemudian yang satu lagi dikisahkan di dalam Bible, ini menggambarkan kejadiannya. Apakah itu betul? Ya, kita pikir-pikir saja bahwa kejadiannya memang ada manusia yang menuliskan. Tapi kalau ini mustahil, ya, mustahil kalau Al-Quran ini karangan manusia. Mustahil, karena sesuatu ini tidak ada yang di sebelah sana. Yang ini Al-Quran diyakini zalikal kitabul la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ayat 23-nya, apabila ada manusia yang meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, ditantang oleh Al-Quran, buatlah satu surah saja semisal dengannya jika kamu orang-orang yang benar. Kemudian di ayat 24-nya, ini adalah peringatan bagi pembaca Al-Quran yang lagi belajar untuk memaknai ayat atau maknanya, makna daripada ayatnya. Di ayat 24, kalau kita memahami maknanya dalam terjemahan, dijawab sendiri, tidak akan mampu dan tidak akan bisa, pasti tidak akan mampu, pasti tidak akan mampu. Ustadz Arif, ini yang saya ini belum moderator ini. Yang ini boleh dikasih moderator dulu. Jadi di ayat 24 dikatakan pasti tidak akan mampu. Maka kalau dikatakan Al-Quran ini bukan dari sang pencipta atau sang khalik, mustahil kisah yang tidak ada dituliskan dimanapun, tetapi ternyata ada tuh di yang saya pelajari di Gospel Apokrifa, yaitu di Gospel Thomas, tentang membuat burung dari tanah liat kemudian ditiupkan. Nah, itu bisa itu ternyata.
Basuki naik Basuki. Ya ini saya memberikan kajian karena nggak ada otennya. Kalau saya tanya tadi Bang Jimmy belum ini, kita lagi membahas surah Maryam ayat 30 sampai 35 sebenarnya. Tapi kalau ada oten yang mau naik, kita langsung masuk tema apa yang kita mau diskusikan. Insya Allah menjadi diskusi yang kita harapkan, tidak ada hujatan. Itu yang kita harapkan. Maka silakan naik teman-teman Kristen. Karena selama ini sepanjang Anda tidak menghujat, kami tidak akan pernah menghujat. Itu aja sih. Nah, Tapi inilah pada saat Anda Pak Suki. Jangan alasan ada di mall. Pak Suki aneh. Oh ada Bu Susi, Susi yang mau naik nih. Susi siapa nih? Selamat siang, Susi. Susi, selamat siang. Susi. Kosong, nggak ada kodamnya, kosong. Ada Tejo juga di bawah. Iya, si untuk kalong piro itu sentek untuk nih. Untuk bogang. Ya, saya lanjutkan. Ya, untuk wawasan tambahan saja kita ya. Jadi kisah Nabi Isa alaihissalam menjadi hero ya, menjadi pahlawan untuk maminya karena Bani Israel memiliki hukum yaitu tentang hukum rajam. Hukum terhadap zina. Bayangin coba. Kalau Bunda Maria, maminya Nabi Isa alaihissalam dikerubungi oleh orang-orang Israel dan diabadikan di dalam Al-Quran karena Allah yang maha mengetahui ini memberikan kepada pengetahuan kepada kita bahwa kisah yang terjadi adalah ada subhatan yang mengatakan, wahai Maryam, padahal kamu bukanlah bukanlah kamu adalah saudara Harun. Jadi orang Yahudi itu kalau mengolok-ngolok selalu mengolok-ngolok nenek moyangnya karena adanya bin, karena adanya nasab sama dengan orang Bani Arab atau yang dikenal orang-orang Kristen itu Bani Khedar. Jadi di Arab itu mereka yang lebih unggul adalah ilmu nasabnya. Bahkan baginda sendiri Nabi Muhammad SAW bisa sampai menemukan nasabnya ternyata sampai dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail kemudian Nabi Ibrahim, kan begitu. Nah ini hal yang luar biasa. Kalau zaman kita sekarang apa? Kalau di Batak mungkin terjaga ya, ada marga-marga itu, kemudian di Manado. Kalau di Jawa ya hampir nggak ada sih. Ada kumpulan-kumpulan apa namanya bahasanya, kepaten obor itu ya. Nah itu. Nah saya lanjutkan. Pada saat Bunda Maryam ini, maminya Nabi Isa alaihissalam, jelaskan Kang Dito, apanya tidak ada keraguan. Naik aja ke atas, Pak Suki. Nanti kita diskusikan kalau Anda memang mau bertanya, benar-benar bertanya. Oke. Pada saat dicemooh atau dikata-katai, bahkan akan dihukum sebenarnya. Ada tuduhan bahwa Bunda Maryam ini, maminya Nabi Isa alaihissalam, sebagai pezina. Kalau pezina di Bani Israel, apa yang akan didapati? Hukuman rajam. Namun di sini letak mukjizat yang tidak perlu membuat suatu drama. Dikata-katainya tunangan dulu dengan Pak Yusuf, kemudian didahului mengandung dari Roh Kudus. Nggak ada seperti itu. Jadi di sini kita dapatkan suatu pemahaman bahwa Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kuasanya, memberikan mukjizat kepada bayi yang lagi ditimang. Apa katanya? Qala inni abdullahi atani alkitaba wa jalani nabiyya
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبارا بوالدتي ولم يجعلنا جبارا شقيا. Itu perkataannya Nabi Isa alaihissalam. Dari perkataan bayi yang mungil itu, manusia mana yang kemudian tidak percaya? Beberapa mata melihat bahwa Nabi Isa alaihissalam menyelamatkan maminya. Ini gambaran bahwa Al-Quran ini pengetahuan dari yang maha mengetahui. Kalau kita melihat Al-Quran, ada yang mengatakan dongeng dan sebagainya. Kalau mampu dalam hal akademis, tunjukkan beberapa literasi bahwa Al-Quran itu dongeng atau seperti tuduhan. Kita akan diskusikan, saya tantang secara akademis. Oke? Kemudian dari situ, apakah setelah itu selesai Kang Dito? Dalam Al-Quran selesai. Tidak ada itu orang Bani Israel kemudian menangkap Bunda Maria, dicambuk, dirajam, nggak ada. Tapi kalau dalam rasional kita berpikir, pada zaman itu Bani Israel sangat kuat dengan hukum, apalagi menghadapi pezina. Dan ini yang berlaku tuduhan terhadap Bunda Maria, Bunda Maryam kalau di Al-Quran ya. Itu yang dinisbatkan, sehingga Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla mengabadikan surah ini menjadi surah Maryam. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini pemahaman yang bisa saya share kepada teman-teman Kristen maupun saudara-saudara Muslim. Letaknya adalah bagaimana kalau ini bukan mukjizat yang terbesar, orang-orang Yahudi itu mendengar dan melihat dengan mata kepalanya sendiri Nabi Isa alaihissalam ngomong membela maminya dengan mengatakan, aku ini hamba Allah. Itu poinnya. Maka no debat. Tidak ada unsur-unsur kamu harus dihukum rajam, nggak bisa. Karena apa? Saksinya banyak bahwa Nabi Isa alaihissalam berbicara. Karena Bani Israel mengetahui tanda-tanda kenabian, ya, tanda-tanda bahwa orang-orang yang memang diutus oleh Tuhannya, ya mereka pasti tahu karena mereka kan tempatnya diutus hampir paling banyak. Setelah Nabi Yakub ada Nabi Yusuf, setelah Nabi Yusuf kemudian ada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Zakaria, Yahya. Ini mereka mengenal tanda-tanda kenabian. Maka terhadap Nabi Isa alaihissalam ini nabi, sehingga tidak ada usut mengusut. Tetapi di tempat kekristenan yang kita sebut Bible, ini ada Bang Jimmy ya. Bang Jimmy nanti boleh disanggah. Ini si Sabta ini kita sapa dulu aja. Sabta Subagio, Kristen atau Muslim Bang? Sabta. Malah bikin ngaco. Oke. Kalau di Bible diterangkan di dalam Matius pasal 1 nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Apa yang terjadi di situ? Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Akan tetapi ia mengandung dari Roh Kudus. Ini bahasa penghinaan. Bagaimana mereka melihat bahwa Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Kemudian bagaimana mereka melihat bahwa bagaimana sakit hatinya Yusuf kalau dia bertunangan? Apa namanya kalau kita sebagai manusia yang sadar ini? Pak Yusuf ini dilombai sama Roh Kudus, begitu jadinya. Ini penistaan. Penistaan di mana penistaannya? Coba pahami kata per kata.
ia mengandung dari. Ini penghinaan. Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi kalau saya sama istri saya mengandung dari saya. Saya yang membuat istri saya mengandung. Tersangkanya adalah saya. Apa yang saya lakukan? Saya memperkaos. Kan gitu kan? Tapi kalau bahasa ini tidak tepat, kenapa LAI diam? Ia mengandung dari Roh Kudus. Yang jadi pertanyaan yang sering saya ajukan secara rasional, apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Apanya yang disalahkan? Ia mengandung dari Roh Kudus. Matius 1:18. Jangan ajarin saya membaca Bible disalahkan. Jujur saya satu-satunya orang yang membaca Bible kemudian mu'alaf. Faktor utamanya. Oke. Silakan yang menyalah-nyalakan saya dalam membaca mana yang salah. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Akan tetapi ia mengandung dari Roh Kudus. Baca ulang. Kalau teman-teman semuanya bisa mengikuti, diambil rujukan di situ. Apakah salah yang saya baca? Tetapi ia mengandung dari Roh Kudus. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Itu dia. Ini coba kita lihat dalam iman rasuli. Iman rasuli adalah fakta sejarah ya. Bagaimana konsili pertama untuk pembentukan keimanan kepercayaan. Yang pertama, Allah yang dimaksud adalah Bapa, pencipta Khalik langit dan bumi. Yang kedua, anaknya yang tunggal yaitu Yesus. Itu ada Tuhan kita. Bukan Tuhan kita, Tuhan. Disebutkan di iman rasul itu Tuhan. Kita bahas dulu nomor 2 ini. Tuhan kita katanya. Pada saat dikatakan di kitab Wahyu pasal 19 nomor 16, di paha kanannya ada tertulis Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, bukan Tuhan segala Tuhan. Yang pahanya ada tulisan, ini ditato berarti kan, ditato dia. Raja segala raja, King of King. Tapi ini bukan Tuhan, jadi Tuhan. Tuhan segala Tuhan. Ini tak tampilin lah, kemarin sempat screenshot ya. Tak tampilin aja. Biar tidak dikira apa ya, ngasal. Begitu. Biarnya tidak dikira gitu dah ya. Iya. Oke, teman-teman lihat ya. Ini kita Wahyu pasal 19 nomor 16. Dan pada dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Original teksnya kurios. Kenapa di sini LAI tidak berani mengatakan Tuhan segala Tuhan ya? Bapak-bapak yang ada di LAI Lembaga Alkitab, kenapa bapak-bapak ini membuat orang bingung, orang pusing, sehingga tidak bisa membedakan Tuhan dan Tuhan?
Kalau Yesus Tuhan, kenapa di sini Tuhan di atas segala Tuhan? Original teksnya Kurios. Katanya anak manusia adalah Tuhan. Nih, kasih lihat lagi. Nah, ini Matius 12 nomor 8. Karena anak manusia adalah Tuhan apa Tuhan jadinya nih? Tuhan segala Tuhan artinya Tuhan lah. Oke, ya menurut Dismas yang kita wahyu ini Tuhan. Oke, ya kan? Tuhan di atas segala Tuhan. Berarti kita bisa ganti ya. Tuhan di atas segala Tuhan. Cocok ya? Cocok ya? Tuhan di atas segala Tuhan. Maksudnya apa? Coba lihat, para pagan-pagan ini kalau kebingungan jadi lucu mereka. Substansinya nggak dapat karena otaknya nggak nyampe. Tuhan di sini adalah original teksnya Kurios, ya, bukan ditafsir bedul. Yang kita bahas dan Tuhan di sini original teksnya Kurios. Kenapa di sini jadi Tuhan? Bukan ditafsirkan dodol. Para pagan. Kalau nggak nyampe akalnya kayak begini lah. Itu ya Bang Jimmy ya. Coba Bang Jimmy resapi, renungkan. Kalau Kurios itu kepada Tuhan, kenapa LAI di sini menuliskan dia Tuhan? Kalau LAI mau jujur, maka di sini tulis Tuhan di atas segala Tuhan. Maka dia berkonsep oneness. Makanya tadi si Endra tadi itu udah lengkap dia jadi oneness, si Endra. Yesus itu Bapa itu sendiri kata dia. Macam mana jadinya? Kalau Yesus itu Bapa itu sendiri, maka yang mati di kayu salib juga Bapa. Itu kan? Jadi mudah-mudahan buat teman-teman saudara-saudara Kristen yang paham dengan apa yang saya bicarakan, apa yang saya coba prologkan ya. Ini menjadi jalur perantaraan menggunakan memfungsikan akal. Jangan imani saja. Orang mengimani saja itu hanya ada di dalam hatinya, mengikuti kata hatinya. Tapi dia lupa kepalanya nggak nyambung. Jadi manusia tanpa kepala itu ya imani saja. Gambaran orang yang imani saja, maka emang kelihatan kepalanya nggak ada, gitu. Ya, jadi saya harapkan buat teman-teman Kristen yang mau diskusi terkait dengan kosakata ini ada dua, silakan naik ke atas. Kita diskusi akademis, ini yang tertulis. Terserah kalian mau ikuti atau tidak, itu urusan kalian. Yang jelas poinnya di sini, kalau orang memperhatikan bagaimana terjemahan LAI ini membuat kalian tanpa sadari sudah di LAI-nya menipu, di gereja pun juga ditipu. Oh, enggak Kang Dito, saya enggak ditipu katanya kan. Kamu bayar per bulan enggak? Bayar. Tapi pendetamu ada yang berani naik diskusi enggak? Enggak berani. Ya tidak. Yang naik justru orang-orang yang, kalau tidak orang benar-benar mencari kebenaran, maka orang yang naik hanya orang yang sakit hati. Oke. Itu dulu. Mudah-mudahan yang ada di YouTube, yang ada di TikTok bisa pahami apa yang saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, saya rasa bukan mewakili organisasi atau mungkin agama, tapi saya pribadi, kalau ada benarnya, maka kita yakini kebenaran itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz Feli, monitor Ustaz Feli. Saya udah 1 jam Ustaz. Perpuluhan belum ada yang ngasih dari Kristen-Kristen ini.
Udah dikasih hikmat, dibukain data Bible-nya. Kan kalau di gereja nggak mungkin juga dikatain seperti ini. Paling kesaksian nunggu. Kami kemarin ketemu mimpi saya dengan Yesus. Saya melihat Yesus begini, begitu, begini, begitu. Dan saya mendapatkan penglihatan ini, maka saya akan menjadi nabi. Ya kalau kesaksian kayak gitu, yang penting habis itu kesaksian dikasih amplop, ya ngapain lah, itu namanya menipu. Di perjalanan spirit itu ya untuk pribadi, bukan untuk di publik. Kalau di publik kelihatan bohongnya. Percaya saya. Jadi janganlah percaya. Bang Jimmy mungkin melihat kalau ada kesaksian di gereja waktu aktif di gereja. Orang ini kayak bener-bener banget gitu ceritanya, padahal bohong gitu kan. Jadi di gereja itu kadang lucu. Selalu membahas agama sebelah, agama seberang. Ya karena nggak takut kalau ada yang liput berarti orang itu pengkhianat kan gitu kan. Nggak tahu yang masuk ternyata dia oneness. Masuk gereja Tritunggal. nyerang agama sebelah. Di video lah. Wah ya. Aduh. Ya silakan, jangan dibawa dong. Ini kan kita memiliki prerogatif, kita punya. Oh ada Gurunda, Masya Allah. Karena ada Bang Jimmy ini, Bang Juma. Iya. Siapa tahu mau mualaf beliau. Ya, tafadhol Gurunda abangku. Gurundaku, Masya Allah. Ya Dinda, Masya Allah. Semangat kali. Allahu Akbar. Ya. Masya Allah. Ini jaringan saya ada gangguan nggak? Aman ya? Aman abang. Tapi masih gelap di layar saya. Oh gitu. Allahu Akbar. Iya teman-teman sekalian saya umumkan juga sebentar jam 16.30 waktu Makassar. Saya akan berdebat dengan salah seorang tokoh, katanya sih orang hebat dari kalangan Oten ya, dari penguasaan Bible. Namanya aja teologi, Theo, panggilannya Theo, Mr. Theo. Nah, temanya itu aneh karena kemarin dia setuju membahas tentang siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Dia milihnya tema itu setelah ditawarkan dan diiyakan. Maka menggali kubur sendiri, kita simak aja sebentar sore. Ya sedikit lagi, sekarang pukul 13.30 waktu Makassar. Nah, nanti pukul 16.30 saya akan berpindah ke komal beliau. Dia maunya di komalnya. Nah, kita saksikan bagaimana seorang penyembah makhluk kuburan keluar dari cengkraman makhluk tersebut ketika ditanya terkait dengan kevalidan, kebenaran, kesahihan, keabsahan. Betulkah mereka ini penyembah pencipta atau mereka ini adalah penyembah ciptaan? Saya berharap banyak orang-orang Kristen yang akan menyaksikan nanti bagaimana seorang teologi Kristen itu bisa tumbang dengan materi ini. Tumbang bagi mereka yang berpikir sebenarnya, tapi mereka yang tidak berpikir tidak akan pernah tumbang. Astagfirullahaladzim. Siapa ini? Waduh. Gitu ya. Kita lihat sejauh mana mereka bisa melilit lidah terkait makhluk yang mereka sembah selama ini. Karena beliau sendiri yang mau, ya sudah, mau tema itu maksudnya ya sudah, kita ikuti, kita arahkan. Tujuan kita mudah-mudahan kalau bukan dia, minimal saudara-saudara kita yang mendengarkan di bawah yang bisa mendapatkan edukasi. Oke, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, silakan. Itu nanti
head to head, head to head. Head to head. Iya. Di komal beliau. Oh, di Komal Kristen Gurunda ya. Iya, di komalnya dia. Kita hargai karena kita yang bertamu ke dia kan gitu. Iya iya. Tapi nanti takut ada Kristen lagi yang dinaikkan, malah Kristen yang menghujat itu Gurunda. Iya, nggak apa-apa. Yang penting jangan menghujat Nabi. Kalau menghujat saya nggak apa-apa. Tak masalah itu. Yang penting dia bahagia. Bila tuh bang ketinggalan aku. Nanti sore jam berapa Gurunda? Waktu Makassar itu 16.30. Setengah 5 Ya sore. berarti WIB Setengah 4. WIB lebih mundur Gurunda. Ya, Kenapa? setengah 4. Iya. Kalau di Wita kita setengah 5. Ya, kita support Gurunda, insyaallah. Yang pasti ya lawan dia mah. Akulah. Itulah yang masalah kubur. Iya, itu ya. Oh, iya, Itulah sama. yang akan dibahas. Karena sebelumnya memang kan saya nonton, terus saya nggak sengaja scroll, saya lihat ini orang sombong kali dia ngomong. Dia cerita tentang dia habis berdebat dengan beberapa umat Islam, tapi tidak ada umat Islam yang mampu menjawab pertanyaannya, kata dia gitu kan ya. Kupikir pertanyaannya itu apa? Ternyata pertanyaannya cuma apa nama kitab sucimu? Kok umat Islam gak bisa menjawab? Ya Al-Quran lah. Tapi itu dibesar-besarkan. Gak bisa katanya dia menjawab. Aku tanya hal-hal sepele, tapi dia tidak bisa. Kenapa bisa kayak gitu? Artinya ya dia besar kepala, dia sombong, dia angkuh lah. Sehingga saya masuk ngetik, abang bisa nggak head to head dengan Bang Zuma? Ini Bang Zuma beneran. Saya adminnya bilang gitu. Oh iya, bisa. Tema apa? Terserah aja katanya. Ku coba kan nyalinya. Kalau tema ini gimana bang? Boleh. Kapan? Besok aja bang, malam ini saya ada kerjaan. Oh iya memang kalau malam aku nggak bisa. Kata dia, besok aja ya. Ya udah. Nah setelah itu naiklah semua pembisik-pembisik. Semua itu begini. Hati-hati bang, jangan mau di-framing. Dia itu suka loncat sini, loncat sana. Kayak gitulah. Para penghujat naik kasih dia masukan. Jangan mau di-framing. Saya sudah tawarkan, kita masing-masing di komal aja gitu, supaya Anda tidak leluasa mute saya, mengkick saya. Oh saya pasti mute katanya. Kalau ngeyel nggak mau dibilangin. Iya karena dia pendatang baru menurut saya kan ya. Maksudnya saya baru lihat orangnya gitu loh. Saya mau uji aja sampai di mana keilmuan dia terkait Bible-nya sendiri. Nah mungkin teman-teman kenapa harus satu arah? Ya sebenarnya setiap diskusi memang kita harus satu arah aja sebenarnya. Kenapa? Kalau dia kan agamanya lebih dulu. Pertama agama Yahudi. Mereka kemudian menggantikan agama Yahudi itu. Kenapa? Karena mereka menganggap Yahudi menolak. Ya kan ya? Maka posisinya agama dia lebih betul, lebih benar dari agama Yahudi. Sehingga mereka leluasa kemudian untuk mengajarkan itu. Kemudian Islam datang. Nah, untuk membuktikan bahwa Islam itu tidak perlu ada, ya mereka harus membuktikan bahwa agama Kristen inilah satu-satunya jalan keselamatan, tak ada lagi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka diajarkan tuh amanat agung, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kan itu poinnya. Nah sekarang permasalahannya,
ketika makhluk ini minta kita menjadi muridnya, apakah kita bisa nerima begitu saja? Tiba-tiba aja kita harus jadi pemakan babi. Terus yang ribet kita harus mencari kulub kita yang dulu, harus kita sambung. Gimana itu? Karena kalau kita sunat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagi kita. Nah, tiba-tiba saja kita harus dari masjid pindah ke rumah sembahyang mereka. Kemudian tadinya hari Jumat harus berubah ke Minggu. Nah, kita harus tahu apa alasannya. Siapa makhluk ini? Kok dengan gampangnya minta seluruh bangsa jadi pengikutnya? Emang lu sopo? Maka harus mereka yang kita tanya, bukan mereka yang tanya kita. Sejatinya kayak gitu. Cuman Islam ini kan bijak, Islam ini arif. Nanti setelah mereka menggugurkan keyakinan mereka terhadap agama mereka, baru boleh bertanya tentang Islam. Selama masih mengatakan agama mereka benar, Tuhan mereka benar, kitabnya mereka benar, maka selama itu juga mereka harus membuktikan kebenaran itu sampai seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Itu maksudnya. Itu. Tapi kalau belum bisa mereka membuktikan bahwa Tuhan mereka benar, agama mereka benar, Rasul mereka benar, Tuhan mereka benar, kemudian kitab mereka benar, maka selama itu juga mereka harus selalu ditanya, dan mereka harus selalu memberikan jawaban. Dan siap-siap kemudian orang mempretelin kepercayaannya. Kenapa? Ya karena kita disuruh menjadi pengikut. Kan kita harus selektif dong. Kalau Nabi Muhammad memerintahkan kemudian kita menjadi pengikutnya, kan hanya diseru. Para pendakwa datang dari Jazirah Arab menyeru kepada kita, wahai seluruh umat manusia, bertakwalah kamu, berimanlah kamu kepada Rasul utusan Allah, yaitu bernama Nabi Muhammad. Kebenaran itu datang, sekiranya kamu beriman, maka tunduk dan berserah dirilah. Tapi sekiranya engkau kufur akan demikian itu, aku berlepas tangan dari dirimu. Udah selesai. Kalau yang ini enggak, jadikan suruh bangsa menjadi muridku. Nah, diperintahkan untuk menjadikan. Kalau tidak bisa menjadikan berarti apa itu? Tidak memenuhi kemudian amanat itu. Beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Beritakan. Ketika saudara memberitakan, ada yang janggal, ya, bagi kami, bagi akal manusia, maka pasti akan kami protes karena kami adalah manusia yang kritis. Gitu. Jadi selama masih ada orang yang mau bertanya tentang agamamu, kewajibanmu adalah mempertahankan akidahmu, mempertahankan keyakinanmu. Berikan bukti kebenarannya. Tapi kalau Anda sudah mengalah, oh iya ya betul ya, ternyata jalan saya ini keliru, baru kamu boleh bertanya tentang Islam. Selama masih merasakan bahwa agamamu benar, selama itu juga kamu harus mempertahankan dan memberikan bukti-bukti kebenaran. Kalau sudah terbukti, kamu membuktikan dengan logika sehatmu. Kami juga menerima, ternyata betul kalian itu. Maka Islam tak perlu ada, tutup buku. Untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Ngapain bikin lagi agama baru kalau ternyata agama Kristen itu sudah betul? Maka yang menjadi kemudian sasaran untuk kita kaji ya Kristen, karena Kristen datang lebih dulu. Begitu sudah. Dalam kaidah Islam nih, agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, umat Islam akui itu adalah agama benar. Kenapa dikatakan agama benar? Karena mereka didatangkan kepadanya nabi, kitab suci. Kenapa dikatakan mereka tidak benar? Karena mereka melanggar nabi dan melanggar kitab suci mereka sendiri. Datang Nabi Isa, begitu juga keadaannya. Datang Kristen sebagai pelanjut tongkat estafet agama tersebut. Maka kami orang yang datang belakangan ini kudu wajib mempertanyakan validasi agama ini. Kenapa? Karena umat Islam menjadi sasaran untuk dimurtadkan, untuk dijadikan sebagai pengikut dari makhluk yang keluar dari kubur,
pada hari ketiga. Begitu saudara-saudara. Jadi jangan heran kalau kami selalu bertanya, kenapa bikin materi selalu materinya Kristen, 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 Kristen. Ya iyalah, karena Kristen itu penjual. Kristen itu penjual dan kami ini pembeli. Sebagai pembeli, ya kami harus bertanya, apa yang kamu jual? Pisang. Begitu kami buka, isinya duren. Ini nggak benar ini bang. Apa yang kamu jual? Tuhan. Begitu kami pelajari ternyata yang dijual manusia. Apa yang kamu jual? Kitab suci. Begitu kami lihat isinya lah, ini bukan kitab suci. Maka selama Kristen bertahan dengan polanya, maka selama itu juga mereka kemudian harus melawan, menahan, mempertahankan ajarannya dari gempuran umat Islam yang bertanya. Dan mereka harus membuktikan kebenaran itu. Tapi yang ada selama ini cuma ilusi. Semuanya ilusi. Semua hanya halusinasi. Tidak ada kemudian kita bisa membuktikan secara konkret. Kitab suci, ketika kitabnya yang mereka anggap suci bercerita, bernarasi, menyampaikan pesan, ternyata para penyampai pesan ini bukan murid langsung. Mereka hanyalah penulis. Hasil tulisannya pun tidak didasari kepada narasumber yang bisa mendapat validasi, yang bisa kemudian kita lihat, oh ada validasinya dari Yesus. Nggak ada. Jadi semuanya hanya bersifat ilusi. Kenapa dikatakan bersifat ilusi? Ya karena itu tadi, Yesus tidak mengenal Kristen, Yesus tidak mengenal Paulus, Yesus tidak mengenal Lukas, Yesus tidak mengenal Matius, Yesus tidak mengenal Markus, Yesus tidak mengenal penulis Yohanes, Yesus tidak mengenal penulis Matius. Makanya ya ilusi semu. Karena kalaupun kami jadi membeli jualan kalian, maka kami akan dihantarkan kepada kebingungan. Cuman satu solusi yang membuat kami tidak bingung. Apa itu? Percaya aja, yakini saja. Salah tidaknya yang penting yakini, percayai, imani saja. Akankah seperti itu agama yang benar? Tidak. Semakin modern zaman ini, semakin ilmu modern ini menghantarkan manusia kepada satu kondisi bahwa kebenaran itu wajib searah, sejalan dengan logika sehat manusia. Kalau ada sebuah kebenaran tetapi bertentangan dengan logika, itu bukan kebenaran. Itu kesalahan yang dianggap benar atau cuman kebenaran semu. Cuman dianggap-anggap benar aja, biar keren, biar paten, biar dianggap hebat. Padahal pada dasarnya seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Begitu ada angin datang, begitu ada air, hancur bangunan itu. Kokoh nampaknya, kokoh, bagus nampaknya, bagus. Ketika dihembus sama angin, hancur, rubuh. Kalau kita lihat paten, tertib, bagus, kuat. Tapi begitu kita tanya dasar-dasar pijakan pondasi awal, langsung hancur. Tuhan ada berapa? Satu. Siapa Tuhan yang satu itu? Mulai menggigil. Siapa nama Tuhan yang satu itu? Sebutkan. Mulai ngerocos kemana-mana. Apakah Tuhan itu bisa mati? Mulai bingung. Apakah Tuhan itu bisa menjadi apapun? Mulai bingung. Apakah Tuhan itu kemudian bisa dihidupkan? Mulai bingung. Nah, itu apa? Mereka mengatakan mereka agama benar, tapi cuman ilusi kan? Angan-angan bukan? Tuhan Anda berapa? Satu. Apakah Tuhan itu manusia? Bukan manusia. Yesus Tuhanmu? Iya. Apakah Yesus manusia? Iya, manusia. Kan? Mulai ngaco. Masa yang kayak begini mau dijadikan sebagai kendaraan menuju akhirat? Masa ajaran yang kayak begini mau dijadikan sebagai sandaran sampai kita melepaskan nyawa? Ayo. Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel pada zaman itu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Tapi bahasa Ibrani sudah jarang dipakai karena itu bahasa sakral, hanya bahasa kitab suci. Oh, mentok-mentoknya dia pakai bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Oh gitu? Iya. Kitab sucimu original teksnya apa? Bingung langsung.
Bingung langsung. Bahasa Yunani bang. Oh berarti mereka para penulis menerjemahkan saja dari ucapan-ucapan Yesus. Iya bang. Nah, apakah terjemahan itu firman Tuhan? Sulit. Nah, sekarang permasalahannya, kalau mereka menjual benda atau barang seperti ini, siapa yang mau beli? Maka caranya supaya laku barang ini, apa yang mereka lakukan? Teror. Berikan rasa takut. Berikan kondisi tegang. Hantam kemudian jiwanya. Renggut kebahagiaannya. Suasana harus mencekam. Semuanya harus dalam tekanan. Buat mereka menjadi lapar. Buat mereka ketakutan, was-was, khawatir, tak ada lagi harapan. Habis itu kalian datang menawarkan surat-surat. Itu karena kalau dalam keadaan aman-aman saja kamu datang menjual produk itu, mereka tidak akan mau terima. Maka caranya perangi. Buatkan dia dalam keadaan mencekam. Jajah dia. Rampas segala harta yang ada padanya. Perbudak mereka. Rampas kebahagiaannya. Rampas kesehatannya. Rampas kesempatannya untuk belajar. Ambil seluruhnya. Setelah mereka dibawa titik nol, datang berikan bantuan. Tawarkan beasiswa, tawarkan Indomie, tawarkan selimut, tawarkan kelambu, tawarkan tempat tinggal. Itu karena kalau dalam keadaan sehat-sehat saja, produk kita tidak akan laku. Nah inilah yang terjadi saat sekarang. Makanya agak sulit ketika kemudian umat Islam sudah bangun dari tidur panjangnya. Ya, misionaris semakin sulit. Misionaris semakin tersudut. Tidak bisa lagi kemudian dengan mudahnya memurtadkan umat Islam. Produk gagal. Akhirnya produknya basi dan dimakan sendiri. Saya kira begitu di sini hujan deras sahabat-sahabat. Silakan mungkin noise di sana. Lanjut. Aman Gurunda. Bang Jimmy mau buka biot, ada yang mau dipertanyakan Bang Jimmy? Bang Jimmy? Ya, saya sapa ya Pak Petani Joni. Selamat siang Pak Petani Joni. Pak Petani Joni. Ya, silakan. Silakan kalau mau masuk. Ini saya mau bertanya nih, Oten salah sembah Kristus ini dari perspektif mana ini? Gurunda, monitor Gurunda. Hadir. Oten salah sembah Kristus, silakan Gurunda. Iya. Dari perspektif mana? Oke, dari perspektif Yahudi dan perspektif Islam dan juga dari perspektif Yesus. Orang Yahudi diajarkan Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Dari perspektif Tuhan, Kristus itu adalah hambanya yang kudus. Dari perspektif Al-Quran, Kristus itu adalah manusia, nabi, rasul yang diutus kepada Bani Israel. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kelompok yang banyak di atas muka bumi ini yang memakai nama Yesus itu namanya Kristen. Maka kesimpulan saya sementara, Kristen harus diwaspadai. Bahaya Kristen ini. Lanjut. Terima kasih karena sudah menjawab. Jadi Bang Suma ini katakan bahwa menjelaskan dari perspektif Yahudi, perspektif Quran. Ini saya pikir ini sesat logik ini, bagaimana ukur berat pakai mister, ini kan nggak masuk akal.
Kalau mau ukur Alkitab, pakai Alkitab. Mau ukur berat, pakai timbangan kiloan, bukan pakai mistar. Jadi alat ukurnya udah keliru, jadi fatal. Argumentasi tidak ditoleransi dalam ilmu, dalam debat formal itu nggak toleransi itu. Sesat pikir formal itu. Terima kasih. Ya, saya kan ditanya tadi dari perspektif mana? Dari perspektif Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Iskalallah ya Isa inni mutawaffik. Jadi Al-Masih dalam kaidah Islam itu selaras dengan kaidah orang Yudaism. Al-Masih setara dengan Mesias. Mesias itu adalah orang yang ditahirkan, orang yang ditasbihkan, orang yang diurapi katanya. Orang yang diurapi itu artinya mereka orang yang dilepaskan dari pemahaman lama masuk ke dalam pemahaman baru, ditahirkan. Itu satu. Dari perspektif Yudaism, Al-Masih atau Mesias itu adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Tidak ada yang keliru di situ. Menurut Yesus sang orang Yahudi, Kristus itu ada yang penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Berarti ada penyesat yang datang kepada murid Yesus di abad pertama mengaku Mesias. Ada. Dan kita tahu Kristen ini kan Mesias, abang. Kristen Mesias. Saya mau tanya kepada abang ini, anggota polisi nggak bang? Polisi. Kalau anggota Kristus nggak? Bukan. Kok beda? Polisi. Kok jadi beda? Polisi itu predikat, bukan pribadi. Anggota polisi itu polisi. Polisi itu predikat, bukan pribadi. Iya tahu. Anggota polisi apakah polisi? Mulai emosi. Iya. Silakan. Itu bukti kekeliruan Anda di situ. Ya, saya ulang lagi. Anggota polisi apakah polisi? Polisi. Anggota Kristus apakah Kristus? Bukan Kristus. Inilah kalian. Ketika dia sampaikan kebenaran, kalian mengguling-guling. Lidah kalian itu melilit di tiang listrik. Kan udah aku bilang tadi kan? Udah aku bilang, produk yang kalian jual itu produk gagal. Kan udah aku bilang. Anggota polisi apakah polisi? Polisi. Anggota Kristus apakah Kristus? Bukan. Kenapa jadi sakit ente? 1 Korintus 12 nomor 27, semua Kristen adalah Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Paulus melantik pengikutnya menjadi Kristus. Paulusnya melantik kalau dirinya itu adalah Kristus dan nyata pengikutnya juga adalah Kristus. Masih bisa mengelak? Masih bisa melilit lidah? Boleh saya tanggapi? Silakan. Oke. Yang pertama, kenapa saya menanyakan soal perspektif? Anda jangan bantah saya. Anda mengatakan tentang perspektif tentang Kristus dari perspektif Yahudi, perspektif Quran. Kenapa saya bilang itu sesat logika formal? Karena Anda tidak bisa mengukur suhu dengan menggunakan timbangan. Anda harus pakai termometer, ya kan? Anda tidak bisa mengukur berat dengan menggunakan satuan sentimeter, nggak bisa. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Jadi betapa bodohnya orang mengukur suhu menggunakan timbangan. Itu sesat pikir yang paling pertama. Yang kedua, ketika Anda berbicara bahwa anggota polisi adalah polisi, anggota Kristus adalah Kristus, itu Anda keliru, Mas. Karena apa? Itu falsi analogi yang sesat. Karena Anda mencampurkan dua hal yang berbeda sama sekali. Polisi itu adalah predikat jabatan.
Ya, itu predikat. Sedangkan Kristus, Kristus itu nama pribadi yang melekat pada Yesus Kristus. Jadi Anda membandingkan dua hal yang berbeda. Silakan. Inilah kesesatan berpikir. Kan udah aku bilang, abangku, Anda menjual produk gagal. Produk gagal ini Anda jajakan kepada kami, umat Islam yang jauh lebih paham Bible daripada kalian sendiri sang pemilik Bible. Jadi kalau berbicara mengenai Mesias, Mesias itu banyak. Mesias itu bukan cuman Yesus. Mesias itu bertaburan di dalam kitabnya orang Yahudi. Mesias itu adalah manusia yang diurapi. Jadi itu gelar kepada manusia. Siapapun manusia yang diurapi oleh Tuhan, dia adalah Mesias. Dia adalah Kristus. Jangan mempermalukan diri. Kenapa kalian dikatakan Kristus? Satu, Yesus anak Tuhan. Kalian ikut-ikutan mengaku anak Tuhan. Yesus itu adalah Kristus. Kalian juga katanya adalah Kristus. Makanya kalian itu tidak disebut hamba. Kalian itu disebut anak Tuhan katanya. Tapi Tuhan palsu. Anda harus paham itu. Banyak data di dalam kitab saudara sendiri yang mengatakan Kristen semua adalah anak-anak Tuhan. Sama seperti Yesus juga adalah anak Tuhan. Galatia 3 nomor 26. Kristen adalah anak Tuhan. Sama seperti Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada bangsa Israel yang memakai nama Yesus dan berkata mereka adalah Kristus? Mereka semua adalah penyesat. Hanya ada satu kelompok komunitas di atas muka bumi ini yang menyebar dengan memakai nama Yesus Kristus, yaitu Aliteng. Jangan Anda bernarasi, jangan kau mengukur suhu tubuh, jangan kau mengukur panjang. Apa itu? Kan nyambung ente. Berapa tahun Anda belajar untuk merangkai kalimat itu? Kan nyambung. Justru Anda yang tidak nyambung. Gelar Anda katakan nama. Kristus itu gelar. Dan polisi juga gelar. Oknumnya itu ya ada banyak. Ada Samsudin, ada Peter, ada Markus, ada Mukhlis. Itu oknum. Tapi mereka bergelar polisi. Anggota polisi adalah polisi. Anggota Kristus adalah Kristus. 1 Korintus 12 nomor 27. Semua Kristen adalah anggota Kristus. Berarti kalian ini adalah Kristus. Kalian adalah Mesias. Ayo mau lari kemana? Mau lari kemana? Paulus, rasul pendiri agama Aliteng, mengatakan semua Kristen itu adalah Kristus. Mau lari kemana? Bukan. Kami bukan Kristus, bang. Kami cuma bagian dari tubuh Kristus. Hei, polisi itu terbentuk dari tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada kepala. Tangan seorang polisi adalah polisi itu sendiri. Kaki seorang polisi adalah polisi itu sendiri. Tubuh polisi itu adalah polisi itu sendiri. Anda adalah bagian daripada tubuh polisi, maka Anda adalah polisi. Itu yang diterangkan. Maka layaklah bagi kami untuk menolak makhluk yang keluar dari kubur itu. Karena Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. No, sorry lah, kami nggak mau menjadi anggota atau menjadi murid makhluk kuburan tersebut. Kalian aja. Kami nggak mau. Kami lebih mendengarkan nasihat Yesus. Jangan kau percaya, jangan kau ikuti. Waspada supaya kalian jangan disesatkan. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayo, kemana arah pandangan ini kita arahkan? Untuk kita bisa tahu bahwa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus itu bukan Kristen. Kemana? Ke Hindu? Bukan. Buddha? Bukan. Ateis? Bukan. Yahudi? Bukan. Islam apalagi? Satu-satunya kandidat ya kalian. Coba Anda sadari itu. Yesus ibadah hari Sabtu, kalian Minggu. Yesus sunat, kalian tidak sunat. Yesus tak makan babi, kalian makan babi. Yesus menyembah satu Tuhan, kalian menyembah tiga Tuhan. Ayo, Paulus tidak mengenal perjanjian baru, kalian mengkitabkan perjanjian baru. Yesus tidak mengenal perjanjian baru, kalian mengenal perjanjian baru.
Yesus tidak mengenal Paulus, kalian rasulkan Paulus. Jadi kalian ini adalah penumpang gelap yang memakai nama Yesus Kristus, yang pergi ke seluruh dunia untuk mengajak bangsa lain ngikut kalian. Sorry lah, ada siapa yang mau? Ayo. Bisa tanggapi? Ya, silakan. Oke. Yang pertama, saya tegaskan sekali lagi, kalau memang Anda tidak paham, ya wajarlah cara berpikir Anda memang. Loh, saya yang tidak paham ujung-ujungnya. Kalau Anda omong saya diam, saya betapa menghargai Anda. Tolonglah. Nah, mulut Anda itu kok jadi nyerang saya. Saya nggak paham. Hak saya berbicara. Nanti Anda. Ya, saya punya hak juga membantah kan? Kalau Jelaskan aja. Apakah anggota Kristus itu bukan Kristus? Selayaknya anggota polisi bukan polisi. Ayo, silakan. Saya nunggu. Saya bicara, Anda diam. Tenang. Jangankan saya ngomong di sepak pun Anda di sini kok nggak kasih ilmu. Ngapain? Tunjukkan Anda bijaksana. Tunjukkan Anda bukan orang Ya. bodoh. Saudara, saya melalui Bible pun dilarang mendengarkan orang bodoh. Itu, justru itu. Ya, iya kan? Kan giliran saya bicara, Anda bicara. Enggak, maksud saya gini loh saudaraku. Gini. Jangan perlihatkan kekalahan sebelum bertempur. sederhana saja. Ketika Anda Saya kemudian bicara, Anda tidak diam. menanggapi pernyataan saya, tapi Anda hanya menjelaskan tentang kehebatan Anda dan saya tidak hebat, itu Anda sudah memperlihatkan Anda kalah. Oke lah. Argumentasi saya loh yang Anda bantah gitu loh. Justru Argumentasi saya yang berdasar berdalil, itu yang Anda bantah. Jangan mengangkat diri, menjatuhkan saya, tapi penonton menyaksikan Anda sudah di bawah. Udah tengkurap di bawah tuh, di bawah tengkurap tuh bersama lumpur. Masih sombong. Kan dah lucu, Abang. Jangan menangis dengan nada tertawa, itu nggak bagus. Boleh saya Anda bicara? bantah argumentasi saya. Boleh Silakan. saya bicara? Oke. Boleh, tapi jangan mengangkat diri di saat Anda lagi jatuh. Oke. Lanjut, saya mute kalau perlu, lanjut. Perihal menghargai kesempatan orang untuk menanggapi saja, beliau tidak mampu. Tetapi itu soal lain. Saya akan masuk ke argumentasi. Yang pertama, Anda sendiri ngaku itu soal lain. Apa sih orang ini? turunkan saya aja bang. Kalau diskusi kayak orang nggak paham. Silakan dibantah. Silakan dibantah narasi Bang Juma. Bang, kalau nangis jangan pakai nada tertawa. Lanjut. Lanjut. Saya sudah tegaskan. Anda tidak bisa mengukur Alkitab dengan Quran. Tidak bisa. Itu sesat pikir formal. Anda tidak bisa mengukur suhu tubuh dengan menggunakan satuan berat. Kado bantah narasi Bang Juma tadi. Bang, saya sebagai host ya, bantah. Saya lagi bantah ini. Jadi, kalau Anda menggunakan perspektif dari kitab lain untuk mengukur kitab lain, Itu parameter aja Bang Joni, parameter. Karena agama Anda itu juga mengaku agama samawi. Nanti masuk juga ke Bibil Gurunda nanti. kamu tenang saja. Iya, saya host. Saya mengatur di sini, silakan. Saya lagi bicara. Itu yang pertama. Itu tidak bisa. Itu sesat pikir formal itu tidak bisa ditoleransi. Yang kedua, ketika Anda bicara bahwa Yesus Kristus melarang mengingatkan agar jangan mempercayai orang-orang yang membawa namaku. Dalam konteks itu, Yesus Kristus mau menjelaskan bahwa semua orang bisa mencatut namanya untuk kepentingan pribadi. Anda harus melihat konteks itu. Jangan menafsir sesuka hati. Ya kan? Nah, inilah yang saya bilang bahwa ketika Anda menggunakan perspektif dari konteks yang lain untuk mengukur satu kitab dengan perspektif dan konteksnya tersendiri, itu Anda keliru. Terima kasih. Silakan Gurunda. Cuma bisa ngaku keliru gitu. Nih, tak kasih bumbu ya. Tak kasih bumbu biar masakannya lebih sedap. Ini. Kamu buka kitabnya Yahudi di situ kalau masih ada. Ratapan 4:20, orang yang diurapi Tuhan, napas hidup kami tertangkap dalam pelubang mereka. Dia yang kami sangka dalam naungan kami akan hidup di antara bangsa-bangsa. Anda paham tidak? Orang yang diurapi Tuhan dalam bahasa Ibrani itu apa? Mesias. Mesias. Mesias dalam bahasa Yunani apa?
Kristus. Kristus. Dalam tradisi Islam apa? Al-Masih. Saudara, dengarkan saya. Kali ini harus Anda kemudian dengarkan saya. Kali ini, sebuah kitab yang kita anggap suci, itu harus siap untuk dipretelin oleh kitab manapun. Yang namanya firman Tuhan, saudara, kedudukannya harus jauh lebih tinggi dari seluruh kitab yang ada di atas muka bumi ini. Jadi jangan kau menangis ketika kitabmu itu kesepak dengan Al-Quran. Jangan kau meringis ketika Al-Quran datang mempretelin kitabmu. Sebab kitab suci itu tidak akan pernah bisa dihantam badai seperti apapun kuatnya. Camkan itu. Jadi kalau hanya gara-gara Al-Masih, Mesias, Kristus, Anda sudah mencret kelereng, bagaimana Anda bisa menjual makhluk yang keluar dari kubur kepada kami? Bagaimana? Beritakanlah, jadikanlah, kayak mana? Itu hanya menjadi sayur basi bagi kami rupanya. Jadi Anda melihat ratapan 4:20, Mazmur 28 nomor 8, 2 Samuel 19:21, bahkan kalau Anda melihat Lukas 23:35, ternyata selaras bahwa yang disebut Mesias adalah orang yang diurapi. Jelas itu. Baik kitabnya orang Yahudi maupun kitabnya orang Romawi sama-sama setuju mengakui Kristus adalah manusia yang diurapi. Apakah Kristen orang diurapi? Apakah mereka orang yang ditahirkan? Apakah mereka orang yang dibaptis? Dibaptis, Pak, dibaptis orang Kristen itu. Baptiso. Artinya bahwa Anda harus mengakui bahwa Yesus ketika berpesan kepada muridnya Bani Israel, Karisten di situ belum ada. Dengan kata lain, orang Yahudi pengikut Yesus diminta agar waspada kepada orang-orang yang berlabel Karisten. Kenapa disebut Karisten? Karena katanya pengikut Kristus. Ada nggak orang Yahudi disebut pengikut Kristus? Nggak ada. Nggak ada orang Yahudi disebut pengikut Kristus dengan kata lain Kristen, nggak ada. Nah, berarti yang harus diwaspadai adalah kelompok di luar Yahudi yang datang-datang membawa nama-nama Kristus. Kristen, pengikut Kristus, berarti mereka ini mendompleng ke Kristus dengan mengatasnamakan kami adalah pengikut Kristus sama dengan Kristen. Jadi yang harus diwaspadai oleh orang Yahudi, Islam atau Kristen? Ya Kristen lah, Cak Ayu. Sederhana kan? Sederhana. Sekarang yang jadi permasalahan adalah tolak ukur Anda untuk memahami sebuah kebenaran itu bukan akal. Anda mengukur kemudian air dengan menggunakan dayung. Sulit itu. Anda mengukur sebuah kebenaran dengan menggunakan ilusi, angan-angan. Nah, pandangan ini tidak dipakai dalam mengkaji yang disebut kalam Allah, kalamullah, firman Allah. Firman Allah itu kudu bertabrakan dengan akal. Begitu hasilnya, barulah disebut kebenaran. Kalau dia lari dari akal, tidak mau bertemu dengan akal, itu bukan firman Tuhan. Itu firman hantu itu. Makanya saudara, sekali lagi saya katakan, Mesias bagi Yahudi, orang yang diurapi. Mesias bagi Al-Quran, sama, orang yang ditahirkan. Orang yang ditasbihkan. Itu Al-Masih. Nah, sekarang Kristus. Kristus juga sama. Orang yang ditahirkan, orang yang diurapi. Bagaimana dengan Kristen? Oh, Kristen adalah pengikut orang yang diurapi. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, Kristus ini, Kristen ini bukan hanya sebagai pengikut, tapi menurut pendirinya, yaitu Paulus, seluruh Kristen itu adalah Kristus. 1 Korintus 12 nomor 27. Kan jelas bilang kan? Jadi Kristen ini adalah Kristus. Anggota polisi adalah polisi. Anggota Kristus adalah Kristus. Dan memang Paulus mengaku Kristus. Paulus itu mengaku Kristus. Berarti yang harus diwaspadai adalah Paulus dan pengikutnya Kristen. Sekali lagi, Paulus itu mengaku Kristus dengan lantangnya, asistennya yaitu Lukas melantik pun pimpinannya Paulus menjadi Kristus bagi non-Yahudi. Dan ingat, ini terakhir,
Kata Yesus, kata Paulus di dalam Galatia 4 nomor 5, Yesus itu menebus orang-orang yang tunduk di bawah hukum Taurat. Itu kata Paulus. Berarti dia hanya untuk ini dong. Berarti dia hanya untuk penganut Taurat dong, orang Yahudi. Iya, tapi kata Paulus, sabar dulu. Tenang. Kok tenang? Kan ada aku. Aku ini dihukum untuk non-Yahudi. Yesus dihukum untuk Yahudi, aku dihukum untuk non-Yahudi. Di mana itu tertulis, Bang? Efesus 3 nomor 1. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dihukum karena Kristus Yesus untuk kamu dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi Paulus itu dihukum untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Siapa itu? Di luar Yahudi. Siapa mereka? Yang sekarang menjadi Kristen, sudah kenal Tuhan. Oke ya. Jadi Yesus menurut Paulus menebus dosa dari kutu hukum Taurat untuk siapa? Pemilik Taurat. Di mana itu tulis? Galatia 4 nomor 5. Lalu bagaimana dengan Kristen dan Yahudi? Tenang. Aku dipenjara untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu abangnya. Jadi Paulus itu adalah penebus dosa kalian. Silakan. Oke. Anda bilang mengukur kebenaran itu dengan akal. Sekarang Anda mengukur kebenaran kitab orang lain dengan kitab orang lain. Pertanyaannya, kitab siapa yang paling benar sehingga Anda menjadikan itu sebagai rujukan absolut? Itu yang pertama. Karena ketika Anda di agama Yahudi, Anda akan klaim bahwa kitab Anda paling benar. Anda kalau di agama Hindu, Anda akan klaim kitab Anda paling benar. Maka pertanyaannya, kitab mana yang paling absolut dianggap sebagai benar? Itu masih debatable. Yang itu sebabnya Anda hanya bisa mengukur kebenaran Alkitab dengan menggunakan Alkitab, bukan menggunakan Al-Quran. Karena ketika kita berbicara tentang akal sehat, itu tidak masuk akal. Karena begini, ketika Anda berbicara tentang Quran yang sejarahnya hanya datang dari ilham di dalam sebuah gua, di sana tidak ada saksi, secara akal sehat mana mungkin orang percaya? Bahkan menuduh orang sekalipun minimal 2 alat bukti, minimal 2 orang saksi. Ini kok wahyu datang sendiri-sendiri di dalam gua, dianggap itu wahyu, lalu dibuatlah menjadi sebuah kitab. Dari perspektif akal sehat itu tidak masuk akal. Jadi itu sudah bertentangan dengan narasi Anda sendiri. Terus yang kedua, Anda bicara polisi itu jabatan, Mesias itu gelar. Jadi ketika Anda bicara bahwa anggota polisi adalah polisi, bukan berarti gelarnya sarjana hukum, bisa sarjana ekonomi dalam perspektif pendidikan, tapi dalam perspektif lain dia bisa juga sebagai seorang ayah. Nah, ini yang menjadi soal. Anda tidak bisa membandingkan hal-hal yang demikian. Bagi saya itu false analogi, karena anggota Hercules bukan Hercules. Gitu, Bang. Jadi dari tadi ini Abang saya lihat hanya memainkan sesat pikir formal, yang mana dalam kaidah diskusi-diskusi formal itu tidak ditoleransi. Terima kasih. Ya, anggota Hercules bukan Hercules. An-Nasami bayao. An-Nasamin punna anggota Hercules bukan Hercules, karena Hercules itu nama, tiai gelar. Jangan kamu pikir ini gereja, jangan kau berpikir kau sedang berhadapan dengan anak-anak kecil, sampai kamu dengan mudahnya nipu sana, nipu sini, ngambil analogi ini, seakan-akan kok kamu sedang berhadapan dengan orang yang lebih paham Bible, ya, 3 sampai 4 juta tingkat di atasmu. Paham itu dulu, kau harus paham itu. Saya sedang berbicara dengan Bang Suma yang jauh lebih paham Bible daripada aku yang Kristen ini sendiri. Catat itu. Jadi jangan sok pongang kau berbicara. Anggota Hercules, ngasami tiai Hercules. Tapi anggota geng daripada, misalnya Hercules punya geng, anggotanya, nama gengnya itu adalah Blokok. Maka semua anggota itu adalah Blokok semua.
Polri atau polisi itu adalah jabatan dan sekaligus gelar. Tiai nama. Udahlah, kamu gak usah muter-muter di situ, jangan sok paten kau. Itu aja kau bahas. Kalau berbicara mengenai kesaksian, siapa saksi melihat Musa menerima firman? Mencret kau kan? Siapa saksi melihat Paulus menerima Galatia, Efesus, Markus? Siapa yang melihat saksi? Dari mana dia dapat buku-buku itu? Dia menerima dari Roh Kudus. Roh Kudus matamu pea. Jangan kau ajar kami itu yang menjadi bodoh kayak kalian, jangan. Please. Kalian aja yang bahlul, jangan ajar kami. Jadi tidak perlu ada kesaksian. Kebenaran itu tidak membutuhkan saksi. Yang namanya benar-benar, yang namanya hak-hak. Justru yang butuh kesaksian banyak itu adalah kebohongan, biar dianggap benar. Paham kau? Kebohongan untuk dijadikan sebuah kebenaran, maka butuh kesaksian. Kesaksian siapa? Kesaksian palsu. Sama yang diadakan oleh imam kepala mahkamah agama. Mereka ingin menyalibkan Yesus dengan menyajikan kesaksian-kesaksian palsu dan tipu muslihat. Paham kau situ? Sampai kalian percaya, oh Yesus datang untuk nebus dosa. Kamu percaya itu dari kesaksian palsu, bukan? Jadi nggak usah kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yang kita bahas ini adalah apakah benar salah sembah Kristus? Ya salah lah, cumi. Menyembah Kristus itu salah. Karena Kristus itu bukan Tuhan. Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Coba kau tunjukkan gelar Tuhannya Yahudi. El Shaddai, El Eroi, El Gibor, Salsalom, Ehyer. Ada enggak? Kemudian ada enggak di situ disebutkan kemudian dia adalah Kristus. Kristus itu manusia yang diurapi. Diperparah lagi ada Kristus palsu. Lah kalian penyembah Kristus. Murid-murid Yesus bukan penyembah Kristus. Orang-orang Yahudi bukan penyembah Kristus. Yang keluar dimerdekakan dari perbudakan Mesir bukan penyembah Kristus. Loh kok kalian nyembah Kristus, Cak Ayu? Kalau Anda sudah menyatakan diri Anda penyembah Kristus, Anda sudah sesat itu. Karena Kristus itu bukan Tuhan, bukan pencipta, bukan sembahan, bukan hakikat yang mesti diibadahi. Dia, Kristus, hanya diikuti. Apa yang diperintahkan Kristus itu yang kita lakoni. Kristusnya memerintahkan muridnya menyembah kepada Elohim. Sudah, jangan kau menyembah Kristus, Cak Kangkung. Karena hanya Kristus palsulah yang mau disembah. Kristus palsu itulah yang mau diibadahi, mau dituhankan. Pergilah, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepadamu? Lihat dirimu, bercermin. Pagi-pagi kau perintahkan anak-anakmu kemana? Ke gereja, ngapain? Nyembah aku kan? Nah itu dah dia. Ada enggak Yesus Kristus anak Maria mengajarkan untuk beribadah hari Minggu, menyembah diri? Ada enggak? Enggak ada. Berarti ada Kristus palsu yang membisik dunia. Mengaku sebagai apa? Ya, berdasarkan dalil di dalam kitabnya mereka, 1 Korintus 12 nomor 27, Kristen juga adalah Kristus. Mau kayak mana lagi? Mau lari kemana lagi Kristen ini? Paulusnya mengaku Kristus, Kristennya sendiri, oknum-oknumnya adalah juga Kristus. Makanya dalam Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba. Kenapa? Karena Kristen sudah setara dengan Yesus, yaitu Kristus. Makanya dikatakan engkau adalah tubuh Kristus. Engkau mensifati sifat Kristus. Orang Kristen mensifati sifat Kristus. Galatia 3:27. Galatia 3:26. Kristen bukan lagi anak manusia, tapi mereka adalah anak-anak Tuhan. Kisah Para Rasul 9:22. Paulus dibuktikan sebagai Kristus di situ. Kisah 9 nomor 22, Paulus terbukti Kristus di situ. Yang mana yang harus diwaspadai? Yang mengaku Kristus dan yang memakai nama Kristus. Siapa itu? Siapa itu? Hindu, Buddha, Islam, Yahudi, ateis? Bukan. Siapa itu? Ya saudara saya ini, si Joni ini, si Kristus palsu ini. Begitu saudaraku. Ya, tenangkan hatimu, jangan tinggi hati, sunatkan hatimu, sunat, jangan sombong terhadap kebenaran. Meskipun sumbernya informasi ini dari saya sebagai Muslim,
jangan sombong. Jangan mentang-mentang kamu menerimanya dari sarjana teologi, itu yang kau percaya. Atau Anda pernah sekolah, jangan kau percaya. Kalau bertentangan dengan akalmu, jangan kau percaya. Saya kira begitu teman-teman, silakan. Penting yang saya nangkap ya. Yang pertama, terima kasih karena Bang Suma sudah bisa membedakan mana jabatan, mana pribadi, mana gelar. Itu yang pertama. Sehingga kalau polisi, jabatan sebagai polisi, gelarnya bisa sarjana ekonomi, bisa sarjana hukum. Itu yang pertama. Terima kasih karena sudah bisa membedakan itu. Terus yang kedua, bahwa wahyu tidak butuh pembuktian, saya pikir itu sudah bertentangan dengan argumentasi Bang Suma sendiri yang menyatakan bahwa kebenaran perlu diukur dengan akal sehat, ya. Karena apa? Wahyu butuh pembuktian dan alat bukti itu banyak, ya kan? Di dalam hukum sendiri ada 5 alat bukti. Terus yang terakhir, Abang bicara tentang mewarisi sifat Kristus sehingga Abang simpulkan dia adalah Kristus. Sekali lagi saya bilang bahwa cara berpikir Abang ini absurd dari awal. Karena apa? Karena ketika Bapak A mempunyai anak bernama C dan si C mewarisi sifat pendiam Bapak A, bukan berarti si C adalah A. Ya. Jadi dari awal itu narasi yang dibangun oleh Abang ini sesat pikir formal yang tidak bisa ditoleransi sama sekali. Sehingga bagi saya diskusi ini ngalor ngidulnya kemana-mana nggak jelas. Gitu aja Bang. Iya, nih tak kasih ilmu gratis sama sampean ya. Berbicara mengenai kebenaran, tolak ukurnya akal. Bahwa kebenaran itu tidak butuh saksi. Kebenaran itu pola ukurannya adalah akal sehat. Contoh, 1400 tahun silam Al-Quran memberikan informasi akurat yang datang kepada manusia yang hidup di zaman jahiliyah, yang tidak mengerti baca tulis, pengetahuan tentang kemajuan peradaban Roma, Yunani, India dan seterusnya. Buta pengetahuan, jauh dari modernisasi. Tak ada ilmu di sana. Beliau kemudian menyatakan, wa arsalna riyah lawaqih fa anzalna minas sama ma'a fa asqainakum wa ma antum lahu bikhazinin. Aku meniupkan angin untuk mengawinkan, dan aku turunkan hujan dari langit, lalu aku beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Ilmu pengetahuan baru-baru ini menemukan bahwasanya ternyata tumbuhan itu dikawinkan melalui tiupan angin. Jadi antara pohon dan satu itu menikah, kawin dia. Saripati yang ada di sana itu kemudian sari bunga yang ada di sana itu kawin melalui tiupan angin. Ini Nabi Muhammad pernah nggak melakukan penyelidikan? Sungai di dasar laut Al-Furqan ayat 53. Nabi Muhammad pernah nggak melakukan penyelidikan? Cara otak manusia mengambil sebuah keputusan diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 15 sampai ayat 17. Teori Big Bang Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Dan banyak lagi pengetahuan yang mana menjadi saksi. Pengetahuan itu menjadi saksi, ilmu pengetahuan menjadi saksi bahwa meskipun Nabi Muhammad tidak dilihat oleh manusia menerima wahyu itu, alam semesta, pengetahuan seluruh dunia menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari langit. Kalau ular makan debu, Pencipta langit dan bumi turun ke bumi dibunuh manusia, ilmu pengetahuan apa yang bisa masuk dalam otak itu? Gak ada.
banyak saksinya, walaupun contoh nih, Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa menjadi saksi Yesus menerima firman? Teopilus yang mulia, banyak orang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Siapa orang-orang itu? Kemudian banyak saksi yang mengatakan melihat anak gembala. Siapa saksi itu? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Siapa yang menjadi saksi bahwa yang datang kepada itu adalah benar-benar Yesus anak Maria? Di Pulau Patmos, akulah Yesus, anak Daud, tunas Daud, bintang gemilang. Siapa yang menjadi saksi di Patmos? Kalian telan, semuanya kalian telan. Tapi kalau kebenarannya mana? Siapa yang bisa membenarkan dan membuktikan kebenaran saksi-saksi semua itu? Bible ditulis 70 orang lebih. Wah, tepuk tangan orang nih. Siapa nama saksinya? Sebut satu. Nggak tahu. Apa kebenaran yang ditorehkan dari sana berdasarkan ilmu pengetahuan? Nggak ada. Nabi Muhammad seorang diri, alam semesta, ilmu pengetahuan yang menjadi saksi. Subhanallah. Jadi begitu saudara. Sekarang Anda mau lari kemana-mana. Ini kita sedang membahas tentang oten, apakah salah sembah Kristus. Udah usah kemana-mana. Jangan nyiksa diri Anda, jangan nyiksa. Nanti saya uji Anda tentang sains pengetahuan dalam Bible, mencret nanti. Ini aja dulu. Siapa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus yang menyebar ke seluruh dunia dan ternyata mereka adalah penyusuat? Siapa itu? Taruhlah bukan Kristen. Bukan Kristen maksud, oke, kita bungkus. Bukan Kristen, oke. Bungkus. Bukan Kristen yang menyesatkan. Baiklah kalau begitu. Lalu siapa yang datang kepada murid Yesus angkatan pertama di tahun 33 dan setelahnya? Siapa? Dari mana? Apa nama kelompoknya orang banyak itu? Siapa yang memakai nama Yesus di luar mereka, yang datang kepada mereka murid-murid? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu yang hidup di tahun 33 itu. Siapa di luar Yahudi yang datang ke sono? Siapa? Itu yang harus Anda jawab. Bukan kemana-mana. Jawab ini. Umat Islam tidak menyembah Kristus. Umat Islam datang dengan keislaman Al-Quranul Karim dan As-Sunnah, memakai nama Nabi Muhammad, tidak memakai nama Yesus Kristus. Orang Hindu punya kitab sendiri, orang Buddha punya kitab sendiri, orang Yahudi punya kitab sendiri. Satu-satunya yang menjual, menjajakan, mempromosikan nama Yesus hanya Aliteng. Taruhlah Kristen tidak sesat. Oke? Kalau begitu PR Anda adalah menunjukkan kelompok banyak yang memakai nama Yesus itu siapa. Silakan. Bang Suma ini dari tadi nih ngalor ngidulnya kemana-mana. Tapi oke lah, saya tangkapi gini. Kalau Anda menggunakan sains sebagai rujukan alat ukur, bahwa sains membuktikan bahwa Muhammad termasuk tumbuhan bisa dikawinkan, katanya itu penemuan yang baru, ilmu yang baru ditemui. Aduh bang, belajar banyak bang. Kalau bicara kawin serbuk, ini bukan teknologi baru, bukan teori baru yang ditemukan bang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sains itu bukan alat ukur yang mutlak, tidak. Sains itu bisa berubah bang. Itu yang harus abang paham. Karena kalau kita bicara sains, kita bicara cara berpikir induktif. Pola berpikir induktif ini saya perlu jelaskan ke Bang Suma supaya Bang Suma paham. Induktif itu ketika satu saja data berubah dari sampel, maka keseluruhan kesimpulan akan berubah sehingga sains itu berkembang. Sains tidak mutlak. Kalau Anda belajar filsafat sains tidak pernah mengklaim dirinya mutlak. Itu yang pertama. Terus yang berikut lagi bang, Anda tidak bisa mengukur pengetahuan menjadi salah satu bukti bahwa Muhammad itu adalah betul nabi apa segala macam penerima wahyu. Tidak bang, itu bukan satu-satunya. Dan kembali pada filsafat sains tadi, sains bisa berubah, sains tidak absolut. Nah, bagaimana Anda menggunakan alat ukur
pada kebenaran yang mutlak dengan menggunakan suatu kebenaran, satu kesimpulan hipotesis yang bisa berubah besok pagi. Nah, terus yang berikut lagi Bang, Anda berusaha untuk mereduksi kata pembuktian dengan berbicara tentang saksi. Bukti tidak harus saksi Bang. Kalau Yesus Kristus ketika dia menerima wahyu dalam tanda petik sebagai manusia, dia diikuti dengan petunjuk hidup, satu petunjuk bahwa perilaku hidupnya dia memang bermoral, bukan kau. Apa petunjuknya? Ya. Nah, kalau abang paham yang tadi nyambung itu, kalau dia belajar tentang filsafat hukum, dia belajar tentang hukum, 5 alat bukti itu salah satunya petunjuk, termasuk perilaku hidup. Kalau kawin sana kawin sini itu bukan petunjuk, bisa menipu demi kebaikan, itu bukti bahwa ini bukan petunjuk, itu petunjuk yang keliru, karena tidak mungkin Allah yang benar berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Ya, by logic tidak mungkin Allah yang benar mengajari umatnya untuk menipu demi kebaikan. Karena apa? Ketika Anda memisahkan kejujuran dari kebenaran, itu Anda sedang memisahkan dingin dari es, dan itu adalah absurditas berpikir. Nah, Ya sudah ya. jadi saya mau sampaikan bahwa kesimpulan saya pada akhirnya, Bang Suma dari tadi ini hanya berbicara sesuatu yang ngalor ngidul dan sesat pikir, mengambil klaim-klaim yang tidak didukung dengan premis proposisi-proposisi yang valid. Ya, jadi itu. Terima kasih, itu kesimpulan saya. Salam, Jadi, Bang Suma. ya, ini anak TK sedang belajar berbicara di depan seorang profesor. Itulah kamu. Anak TK yang baru mengerti rumus-rumus, belajar kemudian presentasi di hadapan seorang profesor. Itulah kamu, kawanku. Saya menghargai keberanianmu. Saya menghargai keberanian kamu itu untuk modal congor. Sabar dulu. Kamu tidak membantah tentang Kristus palsu yang kau sembah itu. Dengarkan gini, tak ajarin kamu kerangka berpikir. Dengar. Tak ajarin kerangka berpikir yang benar. Gantian. Samiot, gantian. Tadi Anda sudah generasi. Lama sekali. Ya. Kalau Anda belum layak berhadapan dengan Bang Suma, mending kabur sekencang-kencangnya. Kamu lihat kitab yang kau ambil dari Yahudi itu, kau ambil secara tidak sah. Diam dulu. Anak TK, diam dulu. Anak TK yang hanya belajar presentasi. Kau dengar saya dulu bicara, jangan kau langsung kabur. Dengar dulu. Kalau berbicara mengenai kebenaran itu, saya katakan tidak butuh saksi. Yang namanya kebenaran gak butuh saksi. Kitab yang kau ambil Kejadian 1, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon, bebuahan, bla bla bla. Gimana ceritanya itu bisa terjadi sementara matahari nanti di hari keempat? Itu udah terbantah oleh ilmu pengetahuan. Terus kamu mengatakan, bagaimana mungkin menolak, memberikan sebuah ilustrasi kebenaran berdasarkan dengan ilmu pengetahuan, sementara ilmu pengetahuan itu nanti akan berubah. Matamu suwe. Ilmu pengetahuan apa yang kemudian bisa kau cerminkan di dalam kehidupanmu sebagai orang yang beragama, ketika Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Hijr ayat 22 bahwa Tuhan memberikan informasi kepada Nabi Muhammad bagaimana tata cara kemudian terjadinya pembuahan terhadap tumbuhan. Coba ilmu pengetahuan mana yang bisa membantah ilmu pengetahuan itu? Teori Big Bang. Cara otak mengambil satu keputusan. Adanya sungai di dasar laut, adanya api di dasar laut, sidik jari manusia yang berbeda satu sama yang lain, bagaimana terbentuknya hujan, dua air laut yang tak menyatu. Coba apa yang bisa merubah itu semua? Itu sudah terjadi, itu keadaan. Dan ingat saudara, pengakuan Yesus bahwa penghibur ketika ia datang, dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang. Artinya oknum penghibur ini akan menjelaskan tentang hal-hal yang akan datang. Itu kebenaran-kebenaran yang secara ilmiah akan muncul di masa yang akan datang, diberitakan ketika ia datang. Terbukti bukan?
hal-hal yang akan datang menyusul. Sidik jari, 7 struktur lapisan bumi dan langit, 2 air laut yang tidak menyatu, terbentuknya hujan, sidik jari, bla 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 dan semua diinformasikan 1400 tahun silam akan datang di era abad ke-20 baru ditemukan itu semua. Pakai logika sehatmu. Sekarang kalau Anda menolak takaran itu, Yesus mana? Siapa yang menjadi saksi Yesus menerima firman? Paulus? Siapa yang menjadi saksi Paulus menerima 13 bukunya itu? Anda tidak menyentuh itu. Itulah kelemahan Kristen beragama, hanya dasar ilusi. Ilusi. Bukan polusi ya, sedikit lagi jadi polusi. Ilusi. Hanya angan-angan saja. Tak ada dasar pijakan yang benar. Sedangkan yang kita bahas ini adalah, Oten ini apakah salah sembah Kristus? Anda tidak menyentuh. Kenapa? Sebenarnya Anda sudah kalah sebelum bertarung. Karena dengan Kristen mengaku menyembah Kristus, itu sudah ditendang oleh Yahudi karena Kristus itu bukan Tuhan. Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan, kok disembah. Oke, saya rasa kalau Anda mau kabur silakan kabur, tak ada masalah. Yang pasti kemudian saya ingin sampaikan kepada saudara bahwasanya tema ini Anda tidak sentuh. Anda hanya lari kemana-mana. Tapi seibarat Anda menegur saya, Bang Suma, kamu kok nggak pakai baju? Di saat kamu menegur saya seperti itu, kamu dalam keadaan bugil berlari di tengah pasar. Maka saya katakan, Anda hanyalah anak TK yang sedang belajar untuk memaparkan makalah karangan sendiri di depan seorang profesor. Silakan diambil alih. Ya, Pak Yusuf Supriyanto, selamat siang. Bang Yusuf, selamat siang. Bang Yusuf, selamat siang. Silakan dibuka mute-nya, Bang Yusuf. Bang Yusuf. Ya, saya ganti ke Gabriel. Ya, silakan Gabriel. Selamat siang, Gabriel. Apa itu? Lanjut. Loh, iyalah, sesuai tema inilah. Pakai kacamatamu dulu. lagi capek aku dengar Juma apa ngedongeng. Ya, dilanjut lah. Iya. Dongeng semua ya cerita kalian ini, cerita-cerita apologet ini. Ya, silakan kalau memang dongeng bantah dengan data juga. Nggak perlu dibantah lah, capek bantah-bantah itu. Ya sudah, kalau memang nggak mau bantah turun aja. Waduh, enak tadi komentar naik. Ya silakan teman-teman Kristen yang lain yang mau berdiskusi. Masih ada 3 slot kosong di atas. Ada 4. Pak Cik Keredel, silakan naik Pak Cik Keredel. Pak Cik yang dari Singapura, silakan. Pak Cik, ayo sudah saya undang Pak Cik. Masukin naik. Ya, saya naikkan dulu ya. Yang Islam jangan naik dulu teman-teman ya. Sudah ada narasumber di sini di atas. Makanya Nama timang bani aku aja. dia berubah kok. Kenapa sekian? Itu bandir lah. Masuk kok. Ini masuk kan juga. Ya, Dani, selamat siang Dani. Dani, selamat siang Dani. Dani, selamat siang. Dani, selamat siang Dani. Aduh, berisik banget sih. Yang Islam mohon batalkan permintaannya yang Islam teman-teman.
Pak Supriyanto, monitor Pak Supriyanto. Ya, saya selamat siang. Ya, selamat siang Pak Supriyanto. Di sini temanya Oten Salah Sembah Kristus. Berarti ada Kristus lain ya, Pak Iya. Supriyanto. Ya, silakan Iya, kita saya mau sering- dibantah Pak Supriyanto. Saya sering mendengar dari abang kita Juma itu yang sering mengatakan seperti itu. Mungkin pemahaman kami juga berbeda tentang yang kami sembah itu, atau sebenarnya Yesus Kristus itu kan perantara bagi kami yang Katolik ya, yang Kristen Katolik itu Yesus adalah perantara. Mengapa dikatakan Tuhan? Karena dia diberi kuasa. Yang memberi kuasa adalah sang sumber itu sendiri, yaitu Bapa itu. Atau Bang Juma bisa menjelaskan mengapa Yesus itu Yesus Kristus selain diurapi, apakah ada pengertian tentang Kristus, Bang Juma? Ya, Iya. ya, monitor. Kristus itu juru selamat secara fisik, secara tradisi Yudaism. Kristus adalah utusan Tuhan yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan fisik bangsa lain. Daud, Harun, Saul, Gedeon, Hizkia. Karena Yesus tak sanggup kemudian melakukan itu, maka Yesusnya ditolak. Karena Yesus tak sanggup memberikan kemenangan terhadap fisik mereka, jiwa mereka, bangsa mereka yang tertekan oleh bangsa Romawi. Begitu. Jadi dia juru selamat, bukan hanya juru selamat rohani, tapi juga secara fisik. Itu. Iya. Kalau pemahaman kami, Yesus Kristus itu karena diurapi sebagai raja, diurapi sebagai imam, dan diurapi sebagai yang satunya apa lupa, itu tiga ya, raja, imam, dan nabi gitu. Itu dan kemudian mengapa dia Kristus? Karena dia itu masih hidup ya, sehingga tidak ada penggantinya, karena nabi itu diganti manakala dia meninggal. Kalau Yesus Kristus kan masih hidup, sehingga ya penyelamat rohani, tetapi juga penyelamat fisik. Yang dimaksud penyelamat fisik untuk Yesus itu di mana ya Bang ya? Ada tercatat di mana itu ya? Bang, saya ditanya terkait pengertian Mesias. Saya jelaskan, Mesias atau Kristus bagi yang punya konsep ini adalah orang yang diurapi Tuhan, yang mampu menyelamatkan Bani Israel dari tekanan bangsa lain. Yang dijanjikan Mesias itu bukan bangsa lain, cuman Yahudi toh. Bani Israel yang dijanjikan Mesias, bukan Karisteng. Karisteng ini hanya penumpang gelap aja. Jadi yang tahu tentang konsep Mesias ya mereka. Contoh, Latapan 4 nomor 20, orang yang diurapi Tuhan, dan seterusnya. Mazmur 88, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. 2 Samuel 19 nomor 21. Semua berbicara mengenai orang yang diurapi, yang kemudian bisa menyelamatkan bangsa Israel dari tekanan penjajah. Ya, tidak apa-apa. Kalau ini Bang Yuma, ini kan Bang Yuma tadi mengatakan hanya diutus untuk bangsa Israel gitu ya. Mengapa demikian Bang Yuma? Kalau pemahaman Bang Yuma, mengapa hanya untuk bangsa Israel gitu? Karena memang Tuhan lebih mengutamakan Israel pada masanya sampai kepada datangnya Yesus. Di luar bangsa Israel itu tidak dianggap umat. Apalagi Roma, nggak dianggap umat Romawi itu. Romawi inilah yang kemudian menggaungkan agama Kristen. Sementara mereka tidak ada nabi yang datang kepada mereka, nggak ada kitab suci yang datang kepada mereka. Ya mereka sebut perjanjian baru hanya catatan-catatan pewarta yang mereka kumpulkan, yang mereka kemudian loloskan pada saat pengkanonan.
Perjanjian baru hanya remah-remah yang dihasilkan dari terjemahan kitabnya Yahudi yang mengalami evolusi dan seterusnya, koreksi demi koreksi. Di abad keempat baru disahkan menjadi kitabnya orang Katolik. Oh, begitu Perjanjian ya. baru, perjanjian lama itu bukan untuk dijadikan sebagai panduan yang berasal dari Tuhan. Oh, begitu. Yes. Ya. Perjanjian lama itu terjemahan Septuaginta dari kitab Tanakh milik keturunan Yakub. Perjanjian baru itu, perjanjian Jangan baru itu. melebar dulu, Bang. Jangan Sabar melebar dulu. Saya tanya dulu, saya sampaikan dulu. Perjanjian baru itu hanya tulisan-tulisan pewarta yang dianggap kitab dan dijadikan sebagai suci. Oke. Bukan tulisan nabi-nabi, bukan wahyu Tuhan. Silakan. Oke, tadi kan sebenarnya kita memahami tentang mengapa Yesus Kristus itu hanya diutus bangsa Israel. Untuk bangsa Israel itu pun hanya tercatat di dalam Matius itu ya, waktu ketemu dengan perempuan Kanaan itu. Padahal lebih dari itu menurut pemahaman kami diutus ke bangsa Israel karena Taurat itu kan hanya diperlakukan di bangsa Israel. Sedangkan Taurat menurut catatan itu kan dia selamat manakala bisa melakukan hukum-hukum itu gitu. Jadi usaha manusialah yang menyelamatkan. Kemudian diutus ke sana itu karena Taurat itu sebenarnya sulit dilakukan oleh bangsa Israel itu. Sehingga Yesus datang untuk menggenapi Taurat, yaitu dengan kasih karunia. Sehingga untuk selamat itu tidak melakukan hukum Taurat. Karena di dalam Yeremia 31 itu kan sudah ditaruh di dalam hati dan sudah ditulis gitu ya. Untuk perjanjiannya baru itu, Taurat itu. Sehingga sudah digenapi Yesus dengan matinya itu. Karena mati mengapa? Karena dia adalah Logos. Logos, sehingga Logos mati berarti apa yang difirmankan di dalam Taurat itu sebenarnya sudah tertanam dalam hati dan tertulis dalam lisan dalam Yeremia 31. Yang ada adalah perjanjian baru dengan pencurahan darah dan makan roti atau makan tubuh atau makan firman Allah itu tertulis dalam Lukas dan tertulis dalam Matius juga. Itu pemahaman kami. Sehingga mengapa hanya diutus ke bangsa Israel, karena bangsa selain Israel itu kasih karunia hukumnya atau nurani hukumnya gitu, bukan Taurat. Menurut pemahaman kami gitu. Ini yang lain Bang Yuma, karena kita perbedaan pemahaman saja. Kalau di dalam perjanjian baru itu sebenarnya ada berapa toh di dalam perjanjian baru dan mengapa demikian? Iya, jadi sekali lagi saya katakan, perjanjian baru itu bukan firman Tuhan. Catat itu. Perjanjian baru itu bukan firman Tuhan. Perjanjian baru itu catatan-catatan pewarta yang dihasilkan dari hasil penyelidikan, dari hasil susunan-susunan berita yang dipungut dari kesaksian-kesaksian tentang peristiwa, tentang cerita, tentang keadaan yang pernah terjadi. Bukan firman Tuhan. Cetot. Itu satu. Begitu, ya. Itu pemahaman. Ya sudah, kalau Anda mengatakan itu firman Tuhan, mana legalitasnya bahwa perjanjian baru firman Tuhan? Di mana itu bisa saya temukan dalilnya? Ini sebelum ke sana Bang Yuma, saya kan tadi mengatakan apa pemahaman Bang Yuma tentang perjanjian baru gitu ya. Kalau ya, saya sudah menjelaskan perjanjian baru bukan firman Tuhan. Udah selesai. Itu saya sudah tegaskan. Betul. Kalau menurut kami di sana kan ada yang namanya Injil oleh empat. Wah, Injil lagi. Injil itu kalimat, itu kata yang berasal dari Quran yang dipakai. Begini Pak, ketika saudara mengatakan perjanjian baru itu firman Tuhan, apa legalitasnya? Coba. Yesus tak mengenal buku itu. Yesus tidak mengenal buku itu. Nah, sekarang Anda tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Tuhan berfirman kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Silakan, saya tunggu. Ya, sebentar. Saya tak mengatakan yang
Perjanjian Baru itu tadi pemahaman kami. Di sana kan ada 4 Injil, ada kisah para rasul, ada surat, dan ada wahyu. Itu sebenarnya berbeda antara kisah para rasul, kemudian surat Paulus, wahyu dari Yohanes, Injil dari 4 pewarta tadi yang panjenengan katakan. Benar itu pewarta. Mengapa pewarta? Karena mewartakan tentang kabarnya Yesus pada saat dia tahu di dunia itu. Kemudian tadi kan Bang Yunema mengatakan itu kan hanya penelitian-penelitian. Yang mengadakan penelitian hanya Lukas. Kalau yang 3 itu kalau Markus itu kan dari muridnya si Petrus, sehingga informasi itu dari Petrus. Kalau Yohanes kan muridnya sendiri, Matius juga iya, begitu. Jadi catat betul atau wartawan betul karena mencatat apa yang diajarkan oleh Yesus pada waktu itu dan apa yang dilakukan Kristus, sehingga boleh mengatakan itu apakah firman, betul firman, tapi langsung pada saat hidup di dunia ini waktu Yesus itu, sehingga catatannya boleh panjenengan tuduh sebagai wartawan atau sebagai apa begitu. Kemudian Lukas, mengapa hanya Lukas sebenarnya yang mengadakan penelitian, karena dia tidak ikut langsung tetapi dia meneliti kebenaran Injil itu, sehingga dikatakan dialah peneliti berdasarkan penelitian. Betul, hanya Lukas. Kemudian dalam Perjanjian Baru kan ada surat. Surat itu sebenarnya mengingatkan ajaran yang disampaikan di Galatia, Efesus oleh Paulus. Karena di Paulus itu kan mengajarkan tidak sendiri tetapi dengan Barnabas gitu. Kemudian wahyu itu semacam mimpi panjang oleh Yohanes. Itu gambaran-gambaran setelah manusia itu di alam kubur kayak gitu ya. Itu pemahaman kami, sehingga untuk memahami wahyu itu sangat sulit. Harus mengetahui apa yang ditulis dalam Injil atau apa itu, kabar baik lah, kalau tidak boleh dikatakan Injil. Itu semuanya harus tahu, sehingga untuk memahami wahyu sangat mudah gitu Bang. Itu tentang Perjanjian Baru. Kemudian Bang Yuma mengatakan apa legalitasnya. Sebenarnya legalitas itu pernah kita bicarakan waktu itu, yaitu di Yohanes 17, yaitu bisa dimengerti dalam Yohanes 20 gitu Bang. Itu legalitasnya sebenarnya, karena akan bersanad di sana itu Bang Yuma. Apalagi Bang Yuma yang perlu dipahami bersama. Iya, mana catatan yang menerangkan bahwa Perjanjian Baru itu firman Tuhan, Pak? Bukan begini loh, itu catatan pada saat Yesus hidup di dunia ini, hidup bersama mereka. Jadi bukan firman Tuhan kan? Ya boleh dikatakan firman, karena itu kan catatan yang dilontarkan oleh Yesus pada saat itu, pengajaran itu, dan pengajaran itu kan asalnya dari sang sumber, sang Bapa, gitu Bang Yus. Kalau saya hidup zaman itu terus saya juga menulis, apakah tulisan saya disebut firman Tuhan? Banyak yang menulis, tetapi kan itu harus dikonsilikan kan, konsilikan oleh bapak-bapak. Siapa yang punya otoritas untuk menentukan itu? Begini Bang Yuma, kalau panjenengan membaca dalam Yohanes 17 akan tahu di sana doa Yesus pada murid-muridnya itu. Kemudian untuk Paulus itu diberlakukan, dan kami itu diberlakukan pada Yohanes 17:20. Tidak hanya murid ini yang aku doakan, tetapi yang mendengar inilah yang aku doakan juga, supaya berada dalam kebenaran. Nah, mengapa diangkat menjadi anak-anak Allah? Karena kita berada di dalam kebenaran itu atau dalam kasih. Kalau tidak ada dalam berada kebenaran dan kasih, tidak akan menjadi anak-anak, begitu Bang Yima, menyatu kepada Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya bukan firman Tuhan kan ya? Ya, itu boleh dikatakan firman kan? Lah kok bisa dikatakan firman kalau Tuhan sendiri tidak pernah berfirman kepada mereka? Karena gini Bang Yuma, di dalam Yohanes 1:14 itu kan Logos menjadi manusia. Nah, pada saat jadi manusia itulah dicatat oleh sang murid-muridnya itu, kemudian bersanad. Oke, baik. Iya, begitu. Ketika kemudian Yesus itu datang sebagai Logos, penyampai firman, berarti kan ya? Catatan pewarta Yohanes mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka.
Artinya tahun 33 firman yang Yesus terima dari Tuhannya, Yesus sudah sampaikan pada saat itu. Nah, Iya, betul, betul. nah betul. sekarang penulis kitab saudara itu menuliskan kapan? Iya, ya betul. Itu kan saya tadi katakan si Yohanes itu kan muridnya langsung, kemudian Matius juga muridnya langsung, Markus Ya, itu kapan muridnya menuliskan kapan? sebentar Yohanes dulu. dituliskan tahun 90-an sampai 110. Iya, Matius iya. dituliskan tahun 62 dan seterusnya, 63 dan seterusnya. Iya, Nah, terus iya. Yesus menamatkan ajarannya di tahun 33. Ya, itu tadi sudah saya katakan. Legalitasnya di dalam Yohanes 17, doa Yesus pada muridnya supaya Kok doa? muridnya itu dalam kebenaran. Apa yang disampaikan oleh muridnya itu sudah kebenaran, sudah dari Sang Di Sumber. Yohanes 17 nomor berapa itu, ya. Pak? Yohanes 17:20 coba dibaca. Oke. Hmm. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku, kepadaku oleh pemberitaan mereka, Ya, supaya mereka itulah, semua menjadi ya. satu, sama Ya, seperti betul. engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, Betul. supaya kamu percaya engkau yang mengutus aku. Oke, sekarang betul. tolong tunjukkan murid mana yang bertemu dengan penulis Yohanes. Ayo, itu gini, buktinya ada di Kepausan ya Bang. Ini kan kita percayanya itu tidak hanya di dalam catatan yang kita beri nama Injil atau Alkitab ini. Tetapi kalau Kristen Katolik kan ada yang namanya Katekismus dan juga itu ada 3 ya, ada kitab suci, Katekismus dan budaya mereka atau apa namanya ya, itu ada 3 itu yang kami Berarti percaya. tidak ada data akurat berarti. Ini Yohanes Bang 17 Bang Dimas, Yohanes sebentar, Bang 17 nomor 20 dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, Betul. tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Pemberitaan mereka memberitakan kepada siapa? Makanya kan tidak tercatat di dalam Ya, catatan itu makanya saya katakan kitab Anda itu bukan firman Tuhan. Begini, Pak Kalau Yono. pemberitaan, sabar Bang, kalau pemberitaan Yesus itu disampaikan kemudian oleh muridnya menyampaikan kepada siapa? Murid yang mana menyampaikan kepada siapa? Begini, kalau yang sudah terbukti itu yaitu Petrus, itu paus yang pertama ya. Kalau sampai sekarang kan sudah ada paus 267. Petrus nggak bisa. Petrus Itu bertentangan, Bang. Nah, makanya tadi saya mengatakan bahwa kalau Katolik itu tidak hanya Alkitab atau catatan-catatan ini, tapi ada yang lain yaitu Katekismus dan yang satu itu apa ya? Itu ada 3 itu Bang, iman kami. Sedangkan Iman kami, ya, 4 Bang. kitab kanonik ini aja tidak ada validasi, apalagi yang itu. Tidak mungkin Petrus itu diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat, bukan kepada orang Roma, Yunani, Kristen. Galatia 2 nomor 8. Iya, itu Matius di 15 nomor 24 dan juga Matius 10 nomor 5 nomor 6. Petrus dilarang ke bangsa lain. ya itu memang begitu. Dalam catatan memang begitu. Tetapi Petrus pun, Paulus pun di dalam Kisah Para Rasul kan juga hormat kepada para murid itu, sehingga Kisah Para Rasul 15 itu kan dia memutuskan yang sunat tidak bersunat itu kan menjadi masalah, sehingga dia mengadakan konsili, mengadakan rapat-rapat di Yerusalem oleh pinitua atau murid-muridnya. Itu bisa dilihat dalam Kisah Para Rasul 15 itu, sehingga tentang sunat dan tidak sunat itu bukan keputusan Paulus, tetapi hasil konsili atau rapat bersama di Yerusalem oleh pinitua yang tercatat seperti itu. Oleh karena itu kan saya mengatakan perbedaan dalam Perjanjian Baru itu ada 4 Injil, ada
kisah para rasul, ada surat Paulus, dan ada Wahyu tadi, begitu loh Bang Bima. Karena kisah Oke. para rasul kan mencatat kisah-kisahnya rasul pada waktu itu. Oke. Kegiatan yang dilakukan, Oke. begitu Bang Yuma. Oke. Begitu. Nah, Yesus ini ketika kemudian menyampaikan firman Tuhan, apakah Yesus kemudian menambah dan mengurangi firman Tuhan tersebut? Contoh yang dikurangi dan ditambah yang mana Bang Yuma? Pertanyaan saya, apakah Yesus menambah dan mengurangi firman Tuhan? Kalau si Yesus ini kan sumbernya dari sang sumber Bapak ya, atau Bapak gitu ya. Ya, apakah Kalau dia tambah atau dia kurangi? Saya belum menemukan yang dikurangi dan yang ditambah, karena Bapak itu kan perintahnya dia kan tergantung pada sang sumber. Kalau tidak ada sang sumber kan dia tidak akan mengatakan dan tidak akan melakukan, karena sangat terpengaruh dari sumber itu. Oke. Bagaimana dengan penulis Lukas, penulis Markus, Matius, Yohanes, dan Paulus? Ya, ini kami mengimani itu Bang Yuma, karena sekali lagi itu kita mempercayai dalam Yohanes 17:20 tadi gitu loh Bang Yuma, sehingga Ya, kami pertanyaan saya, bagaimana ya. dengan penulis-penulis ini, pewarta-pewarta ini? Apakah sifat daripada tulisan mereka itu sama seperti sifat Yesus ketika menerima firman Tuhan, tidak menambah, tidak mengurang? Ya, tentu saja mungkin ada yang lupa ya Bang. Itu kan saling melengkapi antara si Matius, Markus, kemudian Yohanes. Kalau si Lukas itu kan penyelidikan ya Bang, atau penelitian. Pertanyaan Kalau saya, si- apakah mereka tidak menambah, tidak mengurang seperti Yesus? Tetapi Yesus sendiri kan sudah berdoa ya Bang Yuma dalam Yohanes 17 itu kepada muridnya, sehingga dia itu yang dikatakan sudah berada dalam koridor kebenaran begitu. Itu kaitannya dengan dogma ya, dogma iman kami seperti itu Bang Yuma. Iya, dogma. Oke. Betul, Siap. dogma iman kami seperti itu. Oke, saudara Bang Arif, mungkin yang lain saya siap ibadah. Yang penting sudah diakui doktrin, dogma gitu, Bang Yusuf. Makasih banyak informasinya, Bang. Ya Bang, dari Yohanes 17 tadi. Ya, terima kasih juga Bang Yuma. Iya, Bang Arif, sebentar saya izin sejenak dulu untuk ibadah. Silakan. Terima kasih Bunda ya. Ustaz Fedik, monitor Ustaz Fedik. Ya, Ustaz Sugi, Pak Sugi, monitor. Pak Sugi. Pak Sugi, monitor. Pak Sugi, monitor Pak Sugi. Pak Sugi, monitor Pak Sugi. Ya sudah gini aja saya tak turun saja Bang, lain kali aja tak naik lagi kalau ada yang mau diskusi dengan saya gitu Bang ya. Iya, nggak apa-apa, jangan turun dulu, Pak. Oh, gitu. Iya, nggak apa-apa. Iya. Sambil nunggu. Ustaz Felix, monitor Ustaz Felix. Mana Ustaz Sugi? Ustaz Sugi monitor. Mohon maaf tak turun aja saya. Mohon maaf tak turun aja.